Eh, baik, baik Bapak Ibu sekalian, saya yakin kehadiran kita pada malam hari ini semua bukan sebuah kebetulan belaka. Iya enggak? Ujuk-ujuk langsung datang, ya kan? Tapi sebuah takdir yang Allah tentukan untuk kita semua, kita ketemu malam hari ini. Dan salah satu tujuan kita adalah pasti yang pertama adalah pengen umroh dan pengen haji. Berangkat, bener nggak Bapak Ibu? Yang sudah berangkat pasti rindu ingin ke sana lagi, ya kan? Terus kemudian dengan adanya apa dengan umroh dan haji ini ya insya Allah Bapak Ibu ya kita semakin yakin dengan agama kita bahwa eh, nilai ta'ala gitu kan kita melaksanakan ibadah ini. Nah makanya di Tanur ini ada program solusi gitu ya di mana kita insya Allah Bapak Ibu gitu ya khususnya bagi yang kita belum berangkat umroh atau pengen tadi berangkat lagi gitu kan pasti ujung-ujungnya adalah wah kendala biaya. Benar nggak seperti itu? Nah, di Tanur sudah ada program solusinya, tinggal kitanya, diri kita masing-masing gitu ya. Siap tidak untuk mengambil peluang atau momentum ini gitu ya, agar kita bisa berangkat umroh. Seperti itu makanya kita sebutkan siap umroh. Artinya tinggal diri kita Bapak Ibu yang sudah siap belum karena apa? Program solusinya sudah ada di Tanur. Dan tadi kehadiran kita malam hari ini gitu ya bukan sebuah kebetulan. Kalau selama ini kita impiannya tadi ke Baitullah, mungkin gitu ya. Malam hari ini salah satu jalan atau cara Allah ngundang kita menuju ke Baitullah itu. Ya enggak? Nggak ujuk-ujuk langsung daftar gitu Bapak Ibu ya ke travel. Apalagi ke Tanur gitu kan. Nggak ujuk-ujuk langsung daftar. Pasti kita perlu informasi lebih lengkap mengenai perusahaannya, paket umrohnya, program solusinya gitu ya. Ada peluang usahanya juga seperti itu. Itu takdir yang Allah tentukan buat kita. Nah, keinginan kita itu insya Allah Bapak Ibu ya yang hadir pada malam hari ini ada 66 partisipan. Semoga kita semua di sini Allah undang untuk bisa berangkat umroh maupun haji dalam waktu dekat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian siap kayaknya apa nih ya tadi siap kayaknya adalah kita memiliki di Tanur ini punya gitu ya solusi bagaimana kita bisa punya penghasilan yang sangat besar. Bisa dikatakan ini adalah penghasilan yang kita bisa katakan bebas finansial seperti itu Bapak Ibu. Tapi yang jelas untuk ini gitu ya, ya kita perlu kerja tim seperti itu. Dan makanya di Tanur dengan adanya program solusi nggak hanya umroh aja tapi juga kita diberikan peluang usaha dan juga penghasilan yang besar ya kita juga pun juga harus siap kaya Bapak Ibu seperti itu. Nah gitu. Oke, next Pak Idil. Sebelumnya saya mau tanya Bapak Ibu nih, apa malam hari ini hadir alasannya apa nih? Atau mungkin udah saya jawab tadi ya. Pengen umroh Pak, jelas lah gitu kan seperti itu. Nah, itulah impian kita Bapak Ibu semua. Yang sudah berangkat pengen lagi, yang belum berangkat kepengen banget gitu kan ya. Nah, tapi kan perlu hal yang harus kita ketahui sebenarnya ada nggak sih perintah gitu ya atau anjuran kita untuk ibadah umroh dan haji. Dan ternyata ada Bapak Ibu. Kalau sedekah, sholat gitu ya, itu sudah sering kita dengar gitu kan apa namanya tausiah-tausiah dari ustadz-ustadz kalau misalnya kita ikut kajian seperti itu. Tapi sangat jarang kalau misalnya itu membahas mengenai umroh dan haji gitu kan karena kita selalu berpikir berangkat umroh atau haji itu bagi yang mampu, bagi yang punya duit, bener nggak? Gitu kan. Nah, kalau Bapak Ibu nanti gitu ya, selesai mengikuti webinar malam hari ini gitu kan, insya Allah kata-kata pergi haji atau berangkat umroh gitu kan, itu sudah tergantikan dengan jika mau. Jadi berangkat umroh atau haji itu bukan bagi yang mampu, tapi bagi yang mau. Kita mau dulu nggak gitu kan? Seperti itu. Kalau kitanya sudah mau, Allah pasti akan panggil. Seperti itu. Nah, ternyata perintahnya itu ada Bapak Ibu. Di surat Al-Hajj ayat 27, di surat Al-Baqarah ayat 158, di surat Ali Imran pun juga gitu ya. Seperti itu. Next, Pak Aidil. Makanya kita perlu tahu ini. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak sekedar hanya berangkat main berangkat saja gitu ya. Tapi kita juga harus tahu ilmunya seperti itu. Kemudian dari hadis Rasulullah SAW pun juga ada gitu kan. Untuk menghapus dosa di antara dua umroh. Umroh adalah jihad sebagaimana ibadah haji gitu ya. Kemudian umroh menghilangkan kefakiran dan menghapus dosa. Nah ini yang terpenting Bapak Ibu gitu ya. Nah kita kan mungkin tadi ya pergi umroh kalau misalnya
mampu gitu kan. Nah, ternyata dengan umroh ini kita menghilangkan kefakiran seperti itu dalam diri kita atau keluarga kita seperti itu. Sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak seperti itu Bapak Ibu. Kemudian, dan kita tahu sendiri bahwa ibadah gitu kan yang harus kita sering lakukan pada saat kita umroh maupun haji adalah sholat, yaitu sholat di Masjid Nabawi dan juga sholat di Masjidil Haram Bapak Ibu, dan itu pahalanya sangat luar biasa dibandingkan kalau misalnya kita sholat di tempat lain, ya enggak seperti itu. Nah, makanya Bapak Ibu, eh, ibadah yang sangat luar biasa ini gitu ya, yaitu sholat gitu ya, kalau umroh mungkin sekali dua kali plus badal atau tiga kali lah maksimal, karena pasti pada saat pelaksanaan umroh itu kita capeknya luar biasa seperti itu. Tapi yang bisa kita lakukan ibadah paling banyak adalah sholat, ya kan? Nah, jadi beruntung kita gitu kan. Mumpung ada di sana nanti Allah undang Bapak Ibu semua gitu kan untuk bisa berangkat umroh dan haji. Jadi perbanyak paling utama adalah banyak ibadah sholat seperti itu. Oke, next Pak Idil. Kemudian Bapak Ibu, nah ini kita perlu tahu dulu nih, kenapa sih kita perlu kerjasama dengan Travel Tanur, gitu ya? Kenapa Bapak Ibu harus berangkat dengan Travel Tanur? Itu yang terpenting. Kenapa saya harus kerjasama dalam arti si Arbaitullah ini, umroh haji gitu ya, sebagai agent misalnya, kenapa harus dengan Tanur? Nah kita harus kenalan dulu, sama seperti saya dulu gitu ya, Pak Aidil juga, dan juga teman-teman pesiar Baitullah di Tanur juga mereka punya alasan tersendiri kenapa gabung di Tanur seperti itu. Nah, tapi kalau secara legalitas, alhamdulillah Bapak Ibu, Tanur ini izin umrohnya gitu ya sudah keluar sejak tahun 2021 di nomor U37 gitu ya. Kemudian untuk izin resmi PIHK atau haji khusus kita pun juga sudah ada di tahun 2024 kemarin seperti itu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Ini izin atau visa hajinya bagaimana? Insya Allah pasti resmi banget gitu kan seperti itu. Karena sudah ada PIHK kita seperti itu Bapak Ibu. Jadi bukan kucing-kucingan gitu kan. Nah, terus kemudian akreditasi A ini juga bukan sebuah apa namanya kebetulan gitu ya, atau sekedar dapat akreditasi aja gitu, tapi sebuah penilaian yang sangat luar biasa. Ada nilai plusnya berarti di travel ini gitu ya. Kemudian tergabung atau terdaftar sebagai anggota IATA, menjadi anggota HIMPU gitu ya. Dan luar biasanya Travel Tanur ternyata di usianya yang masih muda gitu kan, ibaratnya gitu kan masih bayi lah 3 tahun gitu kan, 4 tahun lah. Nah, ini masuk peringkat tiga besar dengan jumlah jamaah umroh terbanyak se-Indonesia, Bapak Ibu. Nah, itu luar biasa nggak kira-kira travel ini? Gitu kan? Nah, pasti ada sesuatu yang bisa dikatakan, ini kenapa banyak orang berangkat umroh dengan Tanur, padahal baru kemarin sore lah gitu Tanur ini. Gitu ya. Dan di Indonesia, jumlah travel itu sekarang mungkin saat ini Bapak Ibu, lebih dari 3.000 travel yang ada. Gitu kan. Artinya, wah mengalahkan travel-travel yang lain Bapak Ibu seperti itu. Nah, kemudian Tanur sebagai provider visa gitu ya. Bukan reseller visa. Kadang ada juga mungkin ya, mungkin gitu kan. Ada apa namanya travel yang dia masih reseller visa. Kalau kita sudah langsung providernya Bapak Ibu, seperti itu ya. Kemudian alhamdulillah perwakilan kita pun juga sudah ada di beberapa kota dan daerah kabupaten gitu. Nah, di sini pun juga ada kesempatan kalau misalnya Bapak Ibu ingin menjadi perwakilan gitu ya, Tanur di daerah Bapak Ibu, apalagi kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya apa, misalnya punya ruko gitu ya, wah itu lebih asik lagi. Tapi yang terpenting adalah punya tim terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian di tempat Bapak Ibu seperti itu, gitu ya. Kemudian berpengalaman dalam project lending arrangement Bapak Ibu ya, baik di umroh maupun haji. Kemudian, nah ini yang membedakan di Tanur ini memiliki 13 marketing director Bapak Ibu. Nah, dari marketing director ini punya tim di bawahnya. Ada namanya BM, Business Manager, gitu ya, seperti saya, Pak Aidil, gitu ya. Kemudian ada Business Coordinator, misalnya seperti siapa di sini yang hadir di situ ya ada Pak Bambang gitu kan, seperti itu. Ada yang lainnya gitu. Nah, itu Business Coordinator. Kemudian ada Eksekutif CR, seperti itu. Nah, jadi ini sebuah kesempatan gitu ya. Kalau misalnya kita ingin jadi tim CR di Tanur. Next, Pak. Nah, ini Bapak Ibu ya, tadi kita perlu kenal dulu nih dengan travel Tanurnya. Jangan sampai gitu ya. Salah pilih travel akhirnya gagal berangkat. Ya enggak? Nah, ini kemarin-kemarin saya lihat di TikTok, di Instagram masih ada
aja gitu ya. Orang bahkan ada yang tadi apa kemarin saya lihat tuh di TikTok itu sampai terlantar Bapak Ibu beberapa hari itu di Jakarta, kemudian terlantar juga di Saudinya juga gitu kan seperti itu. Sangat sangat kasihan sekali sayang gitu kan. Sedih dengan jamaahnya kalau saya itu seperti itu. Nah, tadi saya sampaikan Tanur usianya masih sangat belia Bapak Ibu ya. Tahun 2021 izin umrohnya baru keluar. Tapi di tahun 2002 sampai dengan 2004 kemarin kita peringkat terbesar Bapak Ibu. Nah, sebelah kanan Bapak Ibu bisa lihat, Tanur baru usia 3 tahun. Sedangkan travel yang satu dan kedua, ya wajar kalau misalnya usianya sudah cukup lama gitu ya, seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan kalau bagi saya, 3 tahun aja sudah sebesar ini, sudah sebanyak ini jamaahnya. Gimana kalau misalnya nanti Tanur usianya udah 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun, atau mungkin 20 tahun. Ya enggak? Gitu. Oke, next Pak. Kemudian, nah ini legalitasnya Bapak Ibu ya. Tadi saya sampaikan legalitas Tanur, insya Allah semua tertera Bapak Ibu. Baik izin apa namanya dari Kemenaknya, Siskopatu, kemudian Sukovindo tadi yang akreditasi A seperti itu. Oke, next Pak. Terus kemudian eh, nah, ini yang terpenting Bapak Ibu. Gitu ya. Alhamdulillah mungkin dan ini salah satu satu-satunya travel umroh haji yang ke depan hanya Tanur yang memiliki maskapai atau pesawat sendiri Bapak Ibu. Wah, ini luar Oh, biasa gitu kan. Jadi visi misinya owner Tanur gitu ya sudah sampai sejauh ini. Artinya apa? Ingin punya maskapai sendiri gitu ya. Nah, artinya kalau sudah punya maskapai ya kita nggak perlu pusing cari tiket pesawat, bener nggak? Dan pasti harganya makin kompetitif nih buat kita sebagai agent khususnya gitu ya. Nah, seperti itu. Nama PT-nya Hejar Friend Aviasi Indonesia. Kantornya di Cengkareng, tidak jauh dari ya beberapa ruko jaraknya dari kantor Tanur Pusat, Bapak Ibu, seperti itu. Dan itu bukan apa namanya sebuah ibaratnya insya Allah kita bantu doa semoga untuk legalitas insya Allah sudah clear semua Bapak Ibu. Kemudian, nah ini saya perkenalkan pimpinannya Bapak Ibu ya. CEO atau direktur utamanya itu Bapak Muhammad Reza Falevi, masih sangat muda Bapak Ibu, beliau usia 40 tahun gitu ya. Dan kemudian sebelah kanannya ini adalah Ibu Maria Giptia, istri Pak Reja. Beliau selaku marketing director gitu ya, dan juga selaku komisaris utama di Tanur. Nah, jadi beliau ini yang punya Tanur Bapak Ibu, seperti itu. Dan kebetulan, nah kebetulan kita nih gitu ya, saya Pak Idil sama pengundang Bapak Ibu gitu ya, kita ini berada di jalurnya Ibu Maria Giptia, marketing directornya. Jadi kalau orang bahasa sekarang tuh orang dalamnya gitu lah. Nah, jadi kita langsung dengan orang dalamnya seperti itu. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi sudah saya jelaskan mengenai company profilnya dan tadi kenapa kita harus berangkat umroh. Jadi ya jangan ditunda. Sesungguhnya panggilan itu telah diperdengarkan. Mungkin kalau misalnya baru dengar hari ini bahwa umroh dan haji itu adalah sebuah kewajiban. Ya alhamdulillah kita masih apa namanya baru tahu lah nggak apa-apa. Tapi yang terpenting adalah jangan ditunda. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan ditunda-tunda. Kenapa? Next Pak Aidil. Karena banyak, oke ini ya. Nah ini paket umrohnya Bapak Ibu ya. Jadi di Tanur, kami informasikan. Kalau Bapak Ibu lihat flyer Tanur yang ada tulisan urban tuh ya. Nampak jelas Bu, Bapak Ibu ya. Itu sudah pasti berlaku 5 free satu, gratis satu. Enak nggak kira-kira? Dan saya sampaikan juga bahwa gitu ya, program 5 free satu ini bukan program promosi, tapi program solusi. Artinya apa? Tandur benar-benar ngasih solusi. Bagaimana kita gitu ya, umat Islam khususnya di Indonesia bisa benar-benar berangkat umroh. Bahkan dikasih gratis tuh kalau misalnya kita bawa 5 jamaah. Dan kami di sini di Abdo gitu ya, di komunitas Abdo kita terbuka seperti itu. Nah ini dengan pesawat Garuda, Bapak Ibu bisa lihat tuh, hampir semuanya urban semua. Mulai dari tadi harga 29, 28 gitu ya, seperti itu. Next Pak, ini pesawat Garuda, terus kemudian keberangkatan dari Surabaya, kemudian Makassar, kita pun juga sudah ada Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, next Pak, 12 hari, 16 hari gitu kan.
itu urban semua. Bahkan umroh plus juga sama Bapak Ibu, umroh plus Turki itu urban juga. Gratis apa 5 gratis satu. Seperti itu kecuali yang di bulan Desember karena high season Bapak Ibu ya. Harganya sudah mulai naik seperti itu. Oke, next Pak. Nah, untuk umroh ini Bapak Ibu ya di Tanur, kalau misalnya Bapak Ibu bawa satu jamaah umroh itu komisinya 3 juta rupiah per pack. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu jualnya adalah yang urban gitu ya, cari 5 jamaah umroh yang paket urban ditawarkan, tadi dapat free umroh. Nah, pilih salah satu, mau komisi atau free umrohnya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu yang baru bergabung, saran kami adalah ambil free umrohnya seperti itu. Nah, ini yang reguler Bapak Ibu jadi hanya komisi itu 27.900.000 gitu ya. Komisi 3 juta ini gede Bapak Ibu. Jadi Tanur ini mau harga 27, 30 atau 35, komisinya sama 3 juta. Nah, kalau untuk umroh Al-Aqsa ini kita tidak ada 5 free satu karena harganya sudah lumayan tinggi Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke, next Pak. Terus kemudian Ramadan. Nah, ini Bapak Ibu masih ada kesempatan, insya Allah ya. Kita kan Ramadan di bulan Februari, gitu kan. Jadi masih ada kesempatan kalau misalnya Bapak Ibu, gitu ya, siar mulai dari sekarang, gitu ya. Jadi agennya Tanur atau berangkat umroh duluan di Tanur, gitu kan. Itu yang terpenting. Ini pun juga urban Bapak Ibu. 5 free satu, baik itu awal Ramadan, akhir Ramadan maupun full yang Ramadan Bapak Ibu. Nah, jadi kalau misal Bapak Ibu punya kenalan yang pengen berangkat umroh di bulan Ramadan, udah gak usah pusing-pusing nyari travel lain ke Tanur aja. Kemudian cari 5 orang, gitu ya, seperti itu. Next Pak. Nah ini salah satu Bapak Ibu ya, programnya Tanur itu ya tadi 5 free satu. Nah ini yang Haji Plus Bapak Ibu ya, atau Haji Khusus tadi. Yang ini visanya resmi dari pemerintah Republik Indonesia. Fasilitasnya jelas gitu ya, kita gunakan hotel bintang 5 gitu ya, maktabnya VIP. Dan kita di sini Haji Plus apa Haji khususnya adalah yang benar-benar yang gold Bapak Ibu. Artinya benar-benar pelayanannya yang maksimal insya Allah gitu. Kemudian Bapak Ibu coba lihat di flyernya paling atas ada tulisan apa Urban ya gitu kan. Nah berarti apa 5 free satu juga nih Haji Plus gitu. Luar biasa nggak? Kalau menurut saya ini salah satu apa satu-satunya travel gitu ya Tanur yang ngasih 5 free satu kita untuk bisa berangkat Haji Plus Bapak Ibu. Enak nggak kira-kira kita siar di sini seperti itu. Jadi untuk berangkat haji kita nggak perlu nunggu lama-lama 7 tahun 9 tahun gitu ya. Nah, apa 20 tahun tapi cukup dengan 5 sampai 7 tahun insya Allah kita bisa berangkat gratis Bapak Ibu. Seperti itu. Dan satu hal itu urban easy hat artinya easy itu mudah. Jadi nggak cuma sekedar kita jualan haji khusus gitu ya, tapi kita juga berikan solusinya. Dan kemudian tadi solusinya adalah ada urbannya juga Bapak Ibu. Seperti itu ya. Kalau harganya cashnya adalah 15.000 US dollar Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita juga ada program solusinya. Nah, gitu. Jadi nanti Bapak Ibu untuk program solusinya akan disampaikan nanti sama Pak Aidil nanti, khususnya yang haji. Next Pak. Dan kita untuk yang haji plus ini Bapak Ibu tadi ada seminarnya gitu ya. Itu lebih lengkapnya nanti di Ahad pada subuh jam 5. Nah, nanti Bapak Ibu kalau misalnya apa namanya ikut gitu, itu akan lebih jelas lagi mengenai Haji Plusnya Tanur seperti itu. Nah, kemudian alhamdulillah di Tanur sudah ada aplikasinya Bapak Ibu ya. Jadi semua paket umroh maupun haji atau Easy Hat gitu Bapak Ibu ya, Easy Umroh juga kita sudah ada di aplikasi gitu ya. Nah, ini juga untuk pembiayaan kita pun juga sudah ada apa namanya eh, di aplikasi juga. Kemudian membernya itu Bapak Ibu ya atau agent kita juga sudah ada dashboardnya agent Bapak Ibu. Next Pak Aidil. Oke, next untuk Jamaah Tanur pun kita juga ada aplikasinya. Nah, ini Bapak Ibu kita bersyukur gitu ya, beruntung tinggal di Indonesia. Dalam arti kalau misalnya kita syiar Bapak Ibu mau kita nawarin depan, belakang, kanan, kiri, insya Allah tidak ada yang nolak gitu kan. Nah, jadi ini sebuah kesempatan bagi kita gitu ya untuk syiar. Nah, tapi ternyata Bapak Ibu ya, jumlah umat Islam di Indonesia banyak, paling banyak sedunia, ya, yang baru berangkat umroh ini masih sedikit sekali, gitu kan. Seperti itu, gitu ya. Oke, next Pak Aidil. Nah, ini nanti Pak Aidil akan jelaskan mengenai populasi umat Islam, seperti itu. Dan juga program solusinya, baik Izihad atau Izi Umroh gitu Bapak Ibu ya, seperti itu. Insya Allah beliau menyampaikan secara detail gitu ya.
Jadi nanti insya Allah Bapak Ibu akan paham, gitu kan, langsung paham. Oh, saya lebih pilih yang isi Pak, gitu kan. Saya mau yang isi umroh, gitu kan, seperti itu. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu sekalian untuk materi program solusi pembahasan lebih detail gitu ya mengenai mudah umroh dan juga mudah haji dari Tanur Mutmainatur gitu ya akan disampaikan sama Pak Aidil. Pada Pak Aidil, monggo Pak dilanjut. Nanti insya Allah saya balik lagi ke materi berikutnya. Baik, Pak Arif. Alhamdulillah, terima kasih Pak Arif atas pemaparannya di awal. Ya, saya akan bahas teman-teman Bapak Ibu program-program solusi yang ada di Tanur Mutmainah Tour ya. Nah, sedikit saya akan balik lagi ke slide ini. Jadi kalau kita baca slide ini, infografis ini ya, bahwa di Indonesia penduduk yang beragama Islam, umat Islamnya itu sangat banyak ya, 240 juta, juta lebih. Nah, cuman dari data ini kalau dilihat di sebelah sisi yang lain, setiap tahunnya sangat sedikit ya, hanya 1 jutaan yang berangkat. Kalau secara presentasi itu nggak sampai 1%, masih 0, sekian persen. Nah, saya yakin teman-teman Bapak Ibu pasti bisa baca ya, kendalanya apa sih sehingga 99, sekian persen lebih nggak berangkat tuh tiap tahunnya, gitu ya. Bayangkan Bapak Ibu, Indonesia itu akan menjadi suatu negara yang sangat makmur ya kalau setiap tahunnya itu ada berapa? 10% aja yang berangkat umroh gitu ya tiap tahunnya. Karena apa? Salah satu janji ya yang tadi dibahas di depan oleh Pak Arief, fadilah yang didapat oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah umroh dan haji dengan niat yang lurus gitu ya, lillahi ta'ala, insya Allah salah satu fadilahnya adalah dijauhkan dari kefakiran. Nah, bayangkan kalau tiap tahun banyak masyarakat Indonesia yang berangkat umroh, kira-kira Indonesia akan jadi makmur nggak? Akan banyak hilang taraf kemiskinan dari negara kita. Karena apa? Karena mendapatkan fadilah dari keberangkatan umroh, gitu ya. Nah, ini kita mungkin secara kasat mata bisa lihat bahwa salah satu yang terbesar masalahnya adalah karena kondisi masyarakat Indonesia, terutama yang umat Muslim, ekonominya masih menengah ke bawah, gitu ya. Bahkan ada yang banyak yang di garis kemiskinan atau di bawah garis kemiskinan bahkan, gitu ya. Sehingga tidak sanggup untuk menyediakan atau menyiapkan biayanya ya untuk bisa beli paket umrohnya. Nah, jadi kendala utamanya adalah biaya, gitu ya. Nah, untuk itulah Tanbur ya. eh, Pak Reza dengan timnya di Tanur membuat program-program solusi yang benar-benar memikirkan gimana caranya nih saudara-saudara kita di luar sana yang nggak punya uangnya saat ini ya, kalaupun mau nabung udah sampai dicoba beberapa waktu, mulai nabung sedikit, kepake lagi karena memang kebutuhan sehari-harinya memang masih belum terpenuhi gitu ya. Untuk sehari-harinya masih berjuang tuh. Nah, untuk itulah diluncurkan program yang namanya Easy Umroh, Go Easy Umroh, gitu ya. Nah, di Easy Umroh ini merupakan solusi bagi kita semua, ya, bagi saudara-saudara kita di luar sana yang mau umroh tapi belum ada uangnya, gitu ya. Nah, tagline di program ini ya, umrohnya dibayarin, pulangnya digaji, dapat cashback pula. Tuh, gimana nggak enak banget tuh. Ya, nah ini bukan gimmick Bapak Ibu, bukan omon-omon lah istilahnya sekarang. Tapi memang benar-benar ini bisa kita realisasikan gitu ya, tagline-nya. Oke, kita lihat programnya seperti apa. Programnya adalah suatu program yang kita balut dengan edukasi, ya. Jadi edukasi tentang umroh gitu ya. Eh, Fadilah-fadilahnya, ya, manasiknya, ya, hukum, syarat agar umrohnya sah dan bisa mabrur gitu ya. Nanti kita akan belajar gitu kan. Kemudian juga kita akan memberi edukasi untuk bisnis travel umrohnya ya. Agar apa tadi solusi untuk yang belum punya uang biar bisa punya uang, biar bisa berangkat gitu kan. Nah, uniknya di program ini teman-teman Bapak Ibu yang ikut program ini ya, ini nanti langsung kita berangkatin ya seperti kalau orang sekolah ya terus kerja praktek. Nah, kerja prakteknya langsung berangkat ke Saudi, langsung umroh. Loh,
Kok bisa Pak? Terus siapa yang bayarin? Nah, kan tadi ingat ya tagline-nya umrohnya dibayarin, pulang digaji, terus dapat bonus lagi ya, bonus cashback gitu kan. Nah, untuk mengebiayain Bapak Ibu yang daftar Izi Umroh ini, nanti kita kerjasama dengan pembiayaan syariah ya, lembaga pembiayaan syariah yang insya Allah secara muamalahnya, akad-akadnya adalah akad-akad yang syar'i gitu ya, yang sesuai dengan ketentuan dalam bermuamalah dalam hukum Islam ya. Jadi akadnya bukan pinjaman, yang mana kalau pinjaman ada eh, apa kelebihan pembayaran itu menjadi riba dan itu yang haram gitu ya. Jadi nanti akadnya jual beli gitu ya. Pihak pembiayaan akan membeli paket umroh yang kita mau, yang kita pengen berangkat. Nah, dibeli cash oleh pihak pembiayaan, nanti pembiayaan akan jual ke calon jamaahnya dengan harga yang sudah ada ujrohnya, sudah ada keuntungannya gitu ya. Yang mana nanti di akad itu pembayarannya boleh dibayar dengan cara dicicil gitu ya. Nah, jadi jual beli bukan pinjaman. Jadi kaedahnya ya teman-teman Bapak Ibu, Insya Allah semuanya juga udah pasti paham bahwa diharamkan riba tapi dihalalkan jual beli gitu ya. Kalau riba kembaliinnya ada kelebihan itu kalau pinjaman kembaliannya ada lebihan itu riba. Tapi kalau jual beli ya kita jual terus dengan akad boleh dicicil nilainya lebih besar daripada harga dasar paket umrohnya itu keuntungan untuk pihak pembiayaan gitu ya. Jadi insya Allah ini kita sedang bermuamalah, sedang bersyiar gitu ya untuk kebaikan. Tentu tidak ingin kita juga menjerumuskan teman-teman Bapak Ibu yang ikut program ini ke dalam suatu kebatilan. Insya Allah ya. Oke, nah itu jadi prosesnya nanti Bapak Ibu mengajukan pendaftaran gitu ya, sekaligus mengajukan pembiayaan, kemudian disurvei. Kalau disurveinya dianggap layak untuk dibiayai oleh pihak pembiayaan, nanti keluar yang namanya purchase order ya. Artinya pihak pembiayaan udah siap beli itu cash ke tangan paket umrohnya. Nah, setelah itu baru nanti Bapak Ibu diminta untuk DP. Jadi DP-nya bukan di depan, DP-nya pada saat memang sudah disetujui, sudah keluar PO pembiayaannya. Nah, DP-nya ya biasanya kendala bagi saudara-saudara kita ya bagi kita semua yang penghasilannya masih pas-pasan, yang untuk kebutuhan sehari-hari masih berjuang gitu kan, tentu agak keberatan juga untuk ngumpulin DP yang lumayan besar juga ya sekitar nilainya kalau sekitar 15% ya ditambah asuransi dan administrasinya sekitar kalau paket umrohnya 29-30 jutaan itu bisa 6 juta lebih hampir 7 juta gitu ya. Nah, ini solusi dari Easy Umroh adalah kita kasih subsidi. Agar apa? DP umrohnya lebih terjangkau. Agar apa? Agar lebih banyak kalangan di umat Islam yang bisa mengikuti program ini, gitu ya. Berapa sih DP-nya? DP-nya sekitar 1 jutaan, ya. Bisa 1,5 juta, 1,750,000, gitu ya. Atau kalau untuk yang di daerah seperti Makassar gitu ya karena memang nanti biaya lebih tinggi mungkin agak lebih besar lagi sekitar 2,5 sampai 3 jutaan gitu ya untuk DP-nya. Nah, yang permasalahan pertama sudah kita kasih solusi gitu ya. Untuk ngumpulin DP nggak lumayan berat, kita kasih solusi. Insya Allah kalau 1 jutaan ya kita semua untuk berangkat umroh loh ya. Insya Allah bisa lah dikumpulin. Mungkin ditabung dulu 1 2 bulan, 3 bulan gitu kan. Biar terkumpul DP-nya, habis itu baru mulai mengajukan. Nah, yang kedua kendalanya kalau ikut pembiayaan untuk berangkat umroh, nanti pas pulangnya harus nyicil. Nah, sekali lagi kan, kendala yang kita mau beri solusi ini adalah masyarakat yang memang penghasilannya masih pas-pasan. Kalau di Jabodetabek sekitar kisaran UMR lah lebih kurang gitu ya. Jadi memang nggak 100% kita bisa bantu menyentuh semuanya. Yang bisa kita bantu orang-orang yang masih aktif, aktif bekerja, punya penghasilan gitu ya dan paling tidak UMR kalau di Jabodetabek atau kalau yang sudah tidak bekerja tapi ada penjamin dari anaknya ya yang mau memproses pembiayaannya itu juga bisa. Nah, jadi kendalanya nanti nyicil gimana? Kan kita pas-pasan nih penghasilannya. Ditambahi lagi cicilan. Nah, cicilan itu kan lumayan ya. Agak panjang juga tenornya kan bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Dan nilainya juga lumayan ya, sekitar 1 jutaan juga, 1,3 juta.
ya, atau 1.800.000 kalau ngambil tenor 2 tahun, gitu ya. Nah, ini juga kita kasih solusi Bapak Ibu. Ya, jangan khawatir. Saya kayaknya bukan solusi nih isi umroh. Ini ada solusinya. Ya, jadi kita kasih kesempatan untuk siar. Ya, teman-teman Bapak Ibu kita ajak untuk sama-sama eh, siar untuk program-program, baik program solusi maupun program-program umroh yang lain ke sekitar kita, gitu ya. Apalagi ya dengan program ini kan Bapak Ibu udah berangkat duluan tuh, ya istilahnya kalau Bapak Ibu habis makan nasi goreng misalnya ya, wah enak gitu ya, atau apa misalnya seafood atau apa gitu ya, atau kayak kemarin nih saya sama istri ngeliat di YouTube ada orang jualan es yang sampai meluber ya saking banyaknya gitu kita tes coba. Wah beneran gitu ya, bagus, ini harganya murah. Itu secara nggak langsung ya, secara naluri kita pasti kalau kita puas, kita merasa itu bagus, kita cerita kan, ya kan, ke itu. Walaupun kita nggak dibayar tuh sama yang punya warung ya, sama punya jualan. Nah, di program ini kan Bapak Ibu sudah berangkat duluan tuh, gitu ya. Jadi untuk bisa siar, Bapak Ibu sebenarnya nggak perlu teknik marketing, nggak perlu belajar yang canggih-canggih. Cukup Bapak Ibu cerita langsung ya ke siapa siapa yang dikenal gitu ya di lingkungan keluarga, kerabat, ya di tetangga, di manapun. Wah, kemarin saya udah berangkat umroh nih, cuman bayar 1 jutaan udah langsung bisa berangkat, gitu ya. Terus bisa dapat bonus juga, bisa gajian juga tuh tiap bulan. Ya, cuman syaratnya hanya cerita, hanya siar, ya. Yang siar targetnya pun juga sangat sederhana, sangat simpel, cuman satu per bulan, ya. Artinya Bapak Ibu siar bisa ngajak satu orang per bulan itu sudah bisa mengcover cicilannya dan Bapak Ibu sisanya juga bisa dikantongin untuk kebutuhan yang lain. Artinya apa? Setiap Bapak Ibu siar, Bapak Ibu mendapatkan ujroh atau komisi gitu ya. Yang tadi Pak Arief sudah sampaikan 3 juta rupiah gitu kan. Sedangkan cicilan Bapak Ibu hanya sekitar mulai dari 1 jutaan, ya kan? Artinya masih ada sisanya yang untuk gajiannya istilahnya gitu. Dan eh, apa satu per bulan itu juga nggak banyak-banyak ya, cuma ditargetin 12 gitu ya. Kalau 12 ini Bapak Ibu cerita terus tiap bulan ada aja yang ikut dan gak ada yang bolong ya. 12 ini selesai nanti yang ketiga tadi tagline-nya Bapak Ibu akan dapat bonus lagi dari Tanur. Ya, Tanur akan kasih Bapak Ibu, terima kasih udah datangin 12 jamaah ke Tanur. Ini kita kasih 20 juta untuk bonus Bapak Ibu. Nah, gitu. Enak nggak Bapak Ibu? Ya, bisa dibilang keberangkatan Bapak Ibu melalui program Isi Umroh ini yang di awal cuma DP 1 jutaan, ya ternyata jatuhnya gratis bahkan bisa dapat lebih banyak uangnya. Nanti akan saya jelaskan lebih detail gitu ya. Nah, yang terakhir di program ini ya untuk menunjang ya meyakinkan masih ada yang berpikir oh kalau saya nggak dapat tiap bulan gimana gitu ya. Padahal tadi sudah dijanjikan ya faedahnya eh, fadilahnya kalau kita berangkat umroh dijauhkan dari kefakiran gitu ya. Artinya apa? Nggak bakal miskin Bapak Ibu ya. Dan bukan artinya pulang terus ada yang ngasih duit sekoper atau ada datang dari mana enggak. Artinya kita tetap perlu ada perantaranya. Perantaranya apa? Kita kerja. Kerjanya apa? Ya udah siar aja. Insya Allah dimudahkan, dilancarkan ya. Closingnya gampang. Bahkan kalau kita targetnya cuma satu, tiap bulan nggak satu closingnya, bahkan bisa lebih gitu ya. Sehingga penghasilannya bisa lebih banyak. Nah, untuk itu ya Bapak Ibu nanti kita bekali juga dengan ilmu pemasaran yang sekarang ya hampir setiap eh, industri memakai yaitu strategi pemasaran digital marketing ya secara online ya melalui internet. Nah, ini Bapak Ibu bisa menjangkau bukan hanya sekitaran tempat Bapak Ibu tinggal atau di kota Bapak Ibu tinggal, bahkan seluruh Indonesia bisa dijangkau gitu ya. Nah, ini saya yakin insya Allah kalau ini dijalanin ya Bapak Ibu modal cerita, terus kalau masih kurang yakin dengan strategi digital marketing, kalau satu per bulan aja mah insya Allah ya nggak bakal kesulitan gitu ya. Nah jadi itu programnya Izi Umroh Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama tadi saya ulang lagi pembiayaannya
kita kasih subsidi DP-nya agar terjangkau akan banyak kalangan di umat Islam yang bisa menikmati program ini semuanya, gitu ya. Nah, Nah, ini lebih detail lagi. Ini kita kita kasih simulasinya. Jadi ya, sekali lagi saya ulang, Easy Umroh itu program pembiayaan syariah, gitu ya, yang halal, insya Allah akad-akadnya syari, aman, ya, tanpa agunan, tanpa denda, tanpa riba tentunya ya. Nah, dan juga nggak usah khawatir karena ini bukan perbankan, jadi tidak ada BI checking ya yang merasa wah saya kayaknya catatannya jelek di bank segala macam nggak ada masalah gitu ya. Yang penting jangan ada apa catatan yang kurang bagus atau blacklist dari grup pembiayaan kita ini ya yang kita kerjasama yaitu Amitra Syariah ya. Itu ada suatu perusahaan grupnya Astra Finance ya. Jadi grupnya itu ada FIF yang ininya leadingnya ada ACC, ada Spektra kalau nggak salah ya. Terus Amitra Syariah ini. Nah, jadi akadnya insya Allah syar'i gitu ya. Dan ini juga diawasi oleh OJK dan DSN MUI ya, Dewan Syariah Nasional MUI gitu ya. Dan ini juga dalam akadnya itu juga berdasarkan apa fatwa-fatwa ya. Nanti kalau misalnya pengen nanti kita share linknya fatwa-fatwa yang sudah keluarkan MUI untuk urusan pembiayaan syariah ini, gitu ya. Nah, tadi DP-nya sangat ringan, 1 jutaan, 1,5 juta dalam program ini, ya. Jadi prosesnya nanti daftar, hanya KTP dan KK, isi form sederhana di apa WA kalau yang masih manual, atau kalau yang sudah pakai kita sudah ada aplikasinya, ya, biar lebih ini dicoba pakai aplikasi, nanti tinggal upload dokumennya di situ, dilengkapin formnya. Nah, itu nanti langsung tersambung dengan sistem informasi di head office Amitranya, gitu ya. Nanti diproses 4-5 hari kerja, nanti akan dihubungi oleh petugas di lapangannya, namanya Xiao, Syariah Account Officer dari Amitra. Ya, nanti akan disurvei. Kalau tadi dianggap layak, keluar PO-nya, baru Bapak Ibu DP, gitu ya. Nah, DP-nya kemana? DP-nya ke Tanur dulu. Kenapa ke Tanur dulu? Karena kan tadi DP-nya kita subsidi. Jadi nanti Bapak Ibu DP-nya cukup 1 jutaan, 1,5 juta dalam program ini. Ya, nanti dilengkapi dulu sampai 6 juta. Jadi ditambahin dulu sama Tanur baru disetor ke Amitranya. Ya, karena Amitranya secara operasional, secara SOP-nya ya tahunya kalau pembiayaan di dia, kalau memang sudah keluar PO, ya harus setor DP-nya 15% ditambah administrasi dan apa tafakulnya ya pembiayaan apa asuransinya agar apa perlu ada takafulnya karena kalau ada risiko di depan pada saat masa cicilan itu nanti bisa di cover oleh asuransi tersebut. Nah, jadi eh, nanti kalau untuk pembiayaan kalau tadi kan ada flyer tuh ya di flyer tuh biasanya harga fix ya fix rate. Nah, jadi untuk di pembiayaan nanti pakai harganya harga publish gitu ya. Nah, jadi kalau untuk yang mau cash, artinya dia dapat diskon tuh dari harga publishnya gitu ya. Jadi kalau harga publishnya 34 juta di program ini, nanti dia kalau yang cash dapat diskon jadi cuma 28,9 bayarnya. Ya, diskonnya lebih kurang 5,1 juta. Nah, untuk yang pembiayaan, jangan khawatir tetap dapat diskon, tapi diskonnya berupa pengurangan DP atau subsidi DP gitu ya. Jadi DP normalnya seharusnya 6,6, jadi cukup 1,5 nanti setor ke Tanur, baru Tanur nambahin jadi 6,6 baru disetor ke Mitra. Jadi itu proses alurnya ya, disurvei dulu, dianggap layak dibiayai, baru nanti setor DP. Nah, sedikit tips atau info ya bagi Bapak Ibu yang mau mengajukan pembiayaan agar bisa di approve pembiayaannya disetujui keluar PO minimum apa parameter yang dinilai atau yang menentukan disetujui atau tidak adalah pertama Bapak Ibu tentu masih aktif bekerja atau punya penghasilan atau sekali lagi kalau tidak sudah pensiun atau usianya di atas 60 ke atas artinya sudah usia pensiun boleh masih bisa tapi ada penjamin dari anaknya yang sudah bekerja gitu ya. Nah, terus penghasilannya berapa biar bisa disetujuin? Penghasilannya minimal 3 kali lipat dari nilai cicilan per bulannya. Jadi kalau cicilannya sekitar
1,3 ya berarti kali 3 3,9 ya sekitar 4 juta lah ya. Nah, berarti minimal penghasilannya sekitar 4 juta. Atau kalau di Jabodetabek ya di, masih UMR masih oke itu ya karena UMR-nya kan udah UMR Jabodetabek sekitar 5 jutaan ya, sudah 5 juta lebih. Nah, jadi itu syarat atau tips atau parameter yang dinilai yang utama gitu ya, karena dianggap kalau dia punya penghasilan 3 kali lipat dari nilai cicilan masih sanggup bayar, masih sanggup nyicil gitu ya. Nanti ada beberapa parameter lain yang akan dinilai gitu ya, tapi paling utama itu gitu ya. Nah, simulasinya seperti apa kalau misalnya Bapak Ibu masih apa berapa sih cicilannya per bulan gitu ya, terus berapa sih dari program Easy Umroh ini, dari program CR-nya kita dapat gitu ya, bonusnya berapa. Nah, teman-teman Bapak Ibu, tadi syaratnya apa? Sorry, apa targetnya atau minimumnya teman-teman CR 1 per bulan. Artinya kalau setiap bulan teman-teman dapat satu jamaah, mendapatkan 3 juta per bulan. Gitu ya. Nah, tadi targetnya berapa? 12. Berarti kalau 12 teman-teman nggak ada yang bolong dan itu minimum satu per bulan, setahun selesai. Gitu ya. Artinya kalau teman-teman per bulan dapat 3 juta, 12 kali berarti 36 juta teman-teman dapat gitu ya. Nah, kalau 12 itu selesai, Bapak Ibu dapat jamaah tiap bulan, nggak ada yang bolong, nanti akan diberikan atau cair atau keluar bonusnya sebesar 21 juta rupiah. Berarti dalam 1 tahun, teman-teman bekerja 1 tahun itu, kerjanya minimum ya satu per bulan, itu total sudah dapat ujroh 57 juta rupiah. Gitu ya. Nah, sekarang berapa cicilannya? Kita masuk ke cicilannya. Kita ambil yang cicilan terendah dulu, berarti tenornya yang paling panjang. Maksimal untuk umroh itu 3 tahun atau 36 kali, 36 bulan. Ya. Per bulannya berarti 1,3 gitu ya. Berarti kalau dikali 36 total yang disetor ke Amitra ya, biaya umrohnya serta keuntungan yang diberikan apa yang diambil dari eh, jasa pembiayaan ini itu total 47 juta rupiah. Nah, kalau kita kurangin tadi Bapak Ibu ya, kita total kalau CR-nya 1 per bulan minimum dan bonusnya keluar itu 57. Berarti Bapak Ibu dalam 1 tahun itu masih mengantongi sekitar hampir 10 juta rupiah gitu ya. Nah, bagaimana kalau cicilannya yang lebih cepat, 2 tahun atau 24 kali? Otomatis nilai cicilannya akan lebih tinggi per bulannya, 1,6 dikali 24 dan total yang kita setor sebesar 40 juta 400 ribu rupiah gitu ya. Kalau kita tadi sekali lagi kurangi total income yang kita dapat dari hasil CR 1 per bulan selama setahun, itu kita masih ngantongin sekitar 24 juta rupiah lebih bonusnya. Gitu ya. Nah, kalau yang 1 tahun, cicilannya berarti cuma 12 kali, tapi tiap bulannya kita bayarnya 2,8. Ya. Jadi yang kita setor itu total 34,3 juta rupiah. Ya, artinya apa? Kita masih punya penghasilan sisa dari bonus ujroh dan bonus yang kita dapat dari hasil CR 22 juta 22,6 juta rupiah gitu ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya program Easy Umroh ya benar-benar mudah ya, memudahkan ya. Insya Allah walaupun nggak 100% ya, ya hampir semua kalangan seharusnya bisa ikut program ini ya dan bisa berangkat umroh dalam waktu yang dekat gitu ya. Karena setelah di approve ya baru pilih ke tanggal keberangkatan ya bulan depannya mungkin lebih kurang. Nah, insya Allah kita udah langsung berangkat gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu Easy Umroh itu sekali lagi ya benar-benar solusi bagi kita semua ya yang terkendala di biayanya atau di apa di uangnya masih belum cukup atau bahkan ada yang mungkin nggak kepikir mau umroh karena kalaupun ngumpulin kayaknya nggak bakal cukup-cukup juga gitu kan. Nah, jadi insya Allah di isi umroh kita kasih kesempatan ya kita kasih kemudahan paling tidak ya untuk bisa berangkat umroh dengan mudah bahkan sebenarnya jatuhnya gratis ya kita kasih kerjasama pembiayaannya dengan Amitra Syariah, dengan DP yang kita subsidi, cicilannya nggak perlu pakai uang sendiri, nggak ganggu anggaran rumah tangganya, artinya ya asalkan mau siar gitu ya. Toh orang-orang yang berangkat umroh dengan bayar itu kan mereka kerja juga, dikumpulin sedikit demi sedikit uangnya setelah cukup baru dibeli paket umrohnya. Nah, Bapak Ibu
sama di sini Bapak Ibu berangkat dulu, pulangnya baru Bapak Ibu kerja siar. Dan itu pun siarnya nggak makan waktu banyak. Targetnya cuma satu per bulan gitu loh. Kalau Bapak Ibu siarkan 1-2 jam aja per hari ya untuk siar, untuk cerita gitu kan. Masa nggak dapat satu dalam 1 bulan 30 hari itu kerja gitu kan. Ya, tapi kalau kerjanya nunggu ada waktu sisa ya saya nggak jamin ya, karena ya udah wah lagi repot nih hari ini, wah ini repot nih ngurusin kucing gitu kan, wah ini nggak kerja artinya, nah gitu kan. Nah jadi nggak perlu bayar pakai uang sendiri, nyicilnya dari hasil siar, kemudian dikasih bonus pula, bonusnya nggak kecil loh Bapak Ibu, 21 juta rupiah, 20 juta rupiah itu ya, sehingga ini semua menutupi dari cicilan kita dan masih banyak lebihnya ya. Makanya saya bilang tadi eh, tadi Pak Arief juga bilang ya, eh, kalau selama ini kita selalu didengungkan umroh haji itu hanya untuk orang yang mampu ya, ya terutama dalam pengertian hartanya gitu ya. Nah sekarang ya nggak hanya untuk orang yang mampu, dengan program ini untuk yang mau juga bisa, asal mau aja ya, asal mau tapi konsekuensinya harus siar, harus kerja gitu ya. Nah jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini program yang sangat solutif bagi kita semua yang belum punya dananya, belum punya uangnya untuk bisa berangkat umroh gitu ya. Oke, ini Easy Umroh gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian yang selanjutnya adalah Easy Hajj. Nah, tapi sebelum Easy Hajj sekali lagi solusinya apa sih biar bisa closing satu minimal per bulan? Itu minimal loh ya. Banyak di antara teman-teman yang sudah berangkat itu bahkan nggak satu per bulan, bisa lebih gitu ya. Bahkan ada yang baru 3 bulan udah selesai gitu kan. 12 dia dapat gitu. Oke, nah jadi ini solusinya nanti kita ajarin digital marketing, cara apa datangin traffic calon jamaahnya gitu ya, dengan cara ngiklan di Meta Ads atau dengan cara organik di sosial media ya, atau dengan website yang kita optimasi dengan SEO gitu ya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke program kedua, program solusi kedua Easy Hajj ya. Kalau tadi Easy Umroh untuk berangkat umroh mudah bahkan gratis, Easy Hajj sama program solusi berangkat haji dengan mudah bahkan bisa gratis gitu ya. Nah, tadi sudah jelasin programnya, paketnya paket gold ya, artinya fasilitasnya yang VIP lah ya, hotel bintang 5, maktabnya VIP yang bagus gitu ya. Harganya estimasi di 15.000 US dollar. Ya, kenapa estimasi? Kalau untuk haji ini ada dua termin pembayaran. Pertama, saat ini kita dapat dulu porsi haji nomor antriannya, atau kita down payment dulu untuk mendapatkan, atau DP dulu untuk mendapatkan porsi haji. Nah, DP-nya berapa? Sekitar 4.500 sampai 5.000 dolar gitu ya. Nah, nanti sisanya pada saat kita keberangkatan 5 atau 7 tahun lagi. Nah, baru nanti pemerintah akan tentukan tuh ONH-nya untuk haji reguler sekian, haji plus sekian, BPIH-nya gitu kan. Nah, baru ketahuan tuh nilai rupiahnya. Tapi kalau kita patok sudah dolar, insya Allah nanti nggak berubah jauh gitu ya. Makanya kita pakainya dolar. Gitu. Oke, nah jadi gimana nih program Easy Hajj-nya? Program Easy Hajj ini prinsipnya mirip dengan Easy Umroh ya. Artinya nanti kita gunakan pembiayaan untuk mengcover, tapi hanya untuk mengcover down payment atau porsi hajinya saja. Untuk pelunasannya nanti ada skema yang lain yang agar bisa gratis, gitu ya. Nah, jadi nanti untuk amitranya kita cuman di cover kalau rupiahnya sekitar 70 juta ya. Untuk kalau dolarnya sekarang udah lumayan tinggi ya, jadi nanti eh, akan ada penyesuaian. Nah, nanti kita ringankan ya, DP-nya juga cukup terjangkau hanya 8 juta rupiah, dan nanti pun ada cashback atau ada cashback dari DP itu 2 juta, tapi nanti setelah beberapa kali eh, cicilan yang lancar gitu ya. Nah, jadi untuk termin pertama kita akan di cover oleh Amitra Syariah untuk pembiayaan porsi hajinya sebesar 5.000 dolar gitu ya. Nah, jadi sekali lagi itu nanti kita cicil dengan cara syiar. Izin, maaf sebentar ya.
Siarnya sama kayak isi umroh, cukup satu per bulan. Jadi Bapak Ibu tinggal cerita ke sekitarnya, kiri kanan depan belakang, umat Islam yang pengen berangkat haji. Pak Bu mau haji nggak? Hajinya haji plus, fasilitasnya VIP, bayarnya cuma 8 juta gitu ya. Nanti pelunasannya, karena pelunasan nanti bisa gratis juga gitu ya. Nah jadi cuman gitu doang ya, insya Allah banyak tuh yang mau, yang tertarik minimal gitu ya. Nah jadi eh, pada saat nanti pelunasan, jatuh tempo antriannya, Bapak Ibu dipanggil untuk pelunasan. Bapak Ibu bisa mendapatkan pelunasannya gratis, asalkan ya Bapak Ibu ya jamaah yang tadi kita ajak ada 6 orang ya, hanya 6 saja yang melakukan pelunasan, bayar 10.000 dolarnya tadi. Bapak Ibu nggak perlu bayar, Bapak Ibu dapat pelunasannya gratis. Plus nanti dikasih cashback ya, ada cashbacknya juga sebesar ya maksimal 50 juta dolar ya. Jadi lumayan untuk uang saku berangkat hajinya gitu ya. Nah, berapa nominal cicilan per bulannya? Jadi Bapak Ibu kalau DP-nya tadi 500 dolar ya, untuk DP pembiayaannya nanti Amitra akan cover 5.000 untuk setor ke pemerintah untuk mendapatkan porsi hajinya. Bapak Ibu nanti cicilan per bulannya sekitar 1,9 gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu siar tiap bulan dapatnya berapa ujronya? Ujro doanya 3 juta rupiah. Jadi untuk haji ini ada ujro doa sebesar 3 juta rupiah. Nanti kalau 5 tahun lagi jamaahnya melakukan pelunasan, kita dapat lagi ujro pelunasannya sebesar 22 juta rupiah. Jadi total ujro untuk haji plus adalah 25 juta rupiah. Gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu ada 6 orang yang melakukan pelunasan, ya, enggak, ujrohnya jangan diambil, itu ditukar dengan pelunasan gratis, artinya Bapak Ibu berangkat hajinya gratis, gitu ya. Nah, jadi sekali lagi saya summary ya, Bapak Ibu cukup CR 1 per bulan ya, pengajuan dulu dan insya Allah kalau untuk pembiayaan haji ini, haji plus dari pihak pembiayaannya untuk approve-nya lebih gampang, istilahnya instant approval gitu ya. Selama Bapak Ibu nggak ada masalah dengan Amitra Group, IVF Group yang induk dari Amitra ini, insya Allah akan disetujui pembiayaannya, ya. Asal nggak ada blacklist tuh di di Amitra dan yang lainnya gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal cicil 1 bulan itu dengan cara cari 1 jamaah CR, setor 1 jamaah, ujronya dapat 3 juta untuk nyicil ya. Itu tiap bulan masih ada sisa 1 juta lebih itu kan. Nah, bisa dipakai untuk keperluan yang lain atau ditabung dulu tuh gitu ya, untuk nanti keperluan berangkat hajinya. Artinya Bapak Ibu tinggal nunggu sampai keberangkatan, ada 6 yang melakukan pelunasan, Bapak Ibu dapat pelunasannya gratis plus cashback 50 juta rupiah. Gitu ya. Nah, ini tadi saya lupa nyampein. Nah, kalau Bapak Ibu di program ini juga pengen umrohnya gratis, bisa juga, gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa planning nih, 5 tahun lagi berangkat haji gratis, 6 bulan ke depan Bapak Ibu juga bisa berangkat umroh gratis. Caranya gimana? Caranya berarti kalau pengen umrohnya gratis juga, di 6 bulan pertama siarnya jangan satu, jangan minimal dua, gitu ya. Yang satu ujrohnya dipakai untuk nyicil porsi hajinya, yang satunya lagi disimpan dapat 6 ditukar dengan umroh gratis gitu ya. Nah, jadi Easy Haji ini lengkap nih. Umrohnya dapat, hajinya juga dapat, bahkan sama-sama bisa gratis gitu ya. Dan nah ini termasuk yang siap kaya nanti di sana Pak Arif. Setelah tahun kelima ya, berarti tahun kelima jamaah yang Bapak Ibu ajak tuh udah mulai dipanggil juga kan untuk melakukan pelunasan. Saat mereka melakukan pelunasan, ya mulai tahun kelima, tahun keenam kan, itu kan bertahap tuh kalau Bapak Ibu 1 bulan sekali kan, Bapak Ibu akan mulai mendapatkan ujro fullnya, gitu ya. Kalau diakumulasi, dikumpulin, ya itu nilainya 1,3 sampai 2,5 M. Ya, mulai tahun kelima itu udah mulai panen tuh Bapak Ibu. Ya, dengan Bapak Ibu cuma siar 1 per bulan untuk Easy Hajj ini. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahamin ya. Nah, mungkin setelah saya jelasin ini pun masih banyak yang agak sedikit apa skeptis lah ya.
Pak Idil kan enak ngomongnya satu per bulan kan orang berangkat haji baru dengarnya aja udah takut dulu nih, nggak punya duit lah segala macem gitu kan. Nah, coba Bapak Ibu bayangin ya, haji loh cuma 8 juta, cashback 2 juta, artinya cuma 6 juta modalnya bisa berangkat haji dan ngantrinya nggak lama-lama ya, 5 sampai 7 tahun, nggak sampai 20 berapa tuh? Benar 26,8 tahun sekarang diratain sudah tuh ya sama Kementerian Haji yang baru ya. Nah, saya sedikit kasih gambaran ya. Kalau satu dianggap masih sulit ya, satu per bulan untuk dapat jamaah haji, saya kasih gambaran ya. Bapak Ibu tahu nggak yang haji reguler antriannya udah berapa banyak? Ada yang tahu? Sudah 8 juta lebih saat ini ya. 8 juta lebih yang ngantri untuk berangkat haji. Artinya yang orang sudah bayar tadi porsi haji ya. Kalau reguler berapa porsi hajinya? 25 juta rupiah gitu kan. Sedangkan fasilitasnya standar, namanya reguler kan. Terus masa tunggunya itu 28 tahun lebih. Dan mereka nggak punya namanya potensi untuk bisa dapat gratis karena nggak ada opsi CR untuk reguler. Nah, bayangin program kita Easy Hajj ya, ya pertama Haji Plus tentu fasilitasnya lebih jauh lebih bagus VIP dan yang penting antrinya nggak lebih lama, sangat pendek ya 5-7 tahun dan ada opsi CR artinya bisa mendapatkan potensi gratis. Nah, haji reguler aja tuh yang ngantri sampai 8 juta orang Bapak Ibu. Ya, bayarnya lebih mahal 25 juta untuk porsi hajinya. Itu udah 8 juta orang yang mau. Masa kita cuma bayar 6 juta dengan fasilitas yang lebih lama, antrian yang lebih singkat, ada potensi bisa gratis, bahkan bisa punya penghasilan sekian banyak. Masa susah nyarinya gitu ya. Yang sebelah aja yang reguler banyak tuh ambil 8 juta orang udah ngantri-ngantri. Ya, oke, masih berpikir nggak, kayaknya nggak kekejar deh satu per bulan. Coba Bapak Ibu tawarin aja ke orang-orang yang sudah daftar haji reguler. Ya, kita lihat reaksinya seperti apa. Insya Allah mereka akan sangat tertarik, gitu ya. Apalagi yang mereka yang antrinya masih di atas 5 tahun, 10 tahun, bahkan belasan tahun gitu ya. Nah, itu insya Allah bisa menjadi apa market kita untuk kita sebar apa tawarkan Easy Hubs ini. Jadi Bapak Ibu demikian program Easy Hajj. Ada lagi nggak program-program solusi yang lain? Ada ya. Program solusi selanjutnya adalah Go IS Umroh. Nah, Go IS Umroh ini sebenarnya saya sebut sebagai program solusi cadangan. Kenapa cadangan? Jadi saya mau cerita dulu. Di awal Tanur mulai memasarkan atau meluncurkan program Easy Umroh, ya itu sekitar awal akhir-akhir pandemi mulai berakhir gitu ya, udah mulai bisa berangkat lagi, itu banyak orang yang mengajukan tapi nggak disetujuin, nggak di-approve sama baik pembiayaan karena kondisi ekonomi waktu itu masih kacau gitu ya. Jadi benar-benar ketat untuk meloloskan orang yang mau pembiayaan. Nah, artinya apa? Setelah mereka nggak lolos, ya udah kita nggak bisa bantu lagi, nggak bisa kasih solusi yang lain. Nah, belum lama ini kita punya program yang ketiga ini, Go IS Umroh. Nah, ini menjadi solusi bagi yang sudah mengajukan isi umroh tapi nggak approve, gitu ya. Nah, isi umroh itu seperti apa programnya? Isi umroh ini artinya Bapak Ibu tetap bisa berangkat gratis, bahkan bisa punya penghasilan juga. Sama dengan isi umroh gitu ya. Bedanya kalau di isi umroh itu kita berangkat dulu umrohnya, kerjanya nyicilnya baru belakangan setelah pulang. Nah, kalau di sini teman-teman Bapak Ibu kerja dulu, nyari dulu yang program urban tadi masih ingat nggak di Pak Arif? 5 free satu. Jadi nyari 5 jamaah dulu Bapak Ibu bisa berangkat. Nah, nanti Bapak Ibu bisa klaim free-nya. Nah, tapi untuk klaim free-nya syaratnya Bapak Ibu sudah harus minimal DP umroh dulu sebelumnya sebesar 3,5 juta dan nanti ada biaya admin untuk klaim free-nya untuk pertama kali. Gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu cari 5 jamaah dulu, nanti klaim free, administrasinya diselesaikan, bisa berangkat gratis. Ya, pulangnya nggak perlu nyicil lagi karena udah dikerja di depan. Nah, bedanya itu ya. Jadi jangan khawatir kalau Bapak Ibu yang sudah mengajukan izin umroh tapi nggak setujui ada Go IS Umroh. IS itu artinya eksekutif CR. Go eksekutif CR artinya menjadi agent di Tanur gitu ya. Nah, di Tanur itu persyaratan untuk menjadi agent
tidak ada persyaratan khusus, tidak ada biaya pendaftaran sebagai agent ya seperti travel-travel lain, tapi syaratnya Bapak Ibu apa berangkat umroh dulu gitu ya. Atau kalau nggak bisa berangkat umroh dulu ya, berangkat umrohnya kan tadi ada program isi umroh ya, minimum DP dulu di Tanur 3,5 juta, CR 5 kali, habis itu bisa klaim free, bisa berangkat gratis. Nah, itu solusi yang ketiga ya, solusi cadangan. Yang keempat, ini juga solusi pay in haram land ya. Solusinya ini kalau ini lebih khusus kepada teman-teman saudara kita yang mereka secara finansial sanggup untuk beli paket umrohnya. Tapi mereka punya kendala, nggak percaya sama travel, gitu ya. Mungkin mereka sering lihat di apa sosial media ada orang yang sudah DP bahkan sudah lunas ke travel umroh terus nggak diberangkatin, gitu ya. Nah, sehingga mereka merasa takut, gitu ya. Jangan-jangan nanti travelnya Tanur misalnya seperti itu juga, gitu ya. Nah, jadi kita kasih solusi nih untuk orang-orang yang tadi yang masih nggak percaya dengan travel. Caranya gimana? Caranya mereka bayar lunas biaya umrohnya setelah sampai di Tanah Suci, gitu ya. Jadi istilahnya COD, tapi COD-nya cash on destination. Nah, nanti teknisnya Bapak Ibu ya bisa dengan DP dulu, DP ditandur 3,5 juta. Nanti sisa pelunasannya Bapak Ibu setor ke rekening Bapak Ibu sendiri di BSI, Bank Syariah Indonesia. Atau kalau belum punya rekening di BSI, buka rekening, setor senilai pelunasannya gitu ya. Nanti sama BSI-nya Bapak Ibu bilang, tolong buatkan standing instruction, jadi surat apa SI. Nah, nanti SI-nya ini yang dikeluarin oleh pihak bank disetor ke Tanur sebagai bukti bahwa dananya kita udah siap untuk bayar lunas. Gitu ya. Nah, nanti dengan itu Bapak Ibu bisa berangkat ya. Nanti pada saat udah landing di Jeddah ke Madinah gitu ya kan udah mulai itu baru nanti pihak BSI-nya mendapat biaya pelunasan umrohnya tadi dan disetor ke Tanur gitu ya. Jadi aman untuk jamaahnya, aman juga untuk pihak travel atau kita sebagai IS yang mengajak gitu ya. Nah, jadi ini program umroh COD ya. Istilahnya COD gitu ya, Pay in Haram Land. Nah, Bapak Ibu, jadi program-program inilah yang seharusnya merubah mindset ya atau banyak apa yang sudah sering kita dari kecil tuh disampaikan umroh hanya untuk yang mampu gitu ya. Sekarang bisa kita tambahin umroh bukan hanya untuk yang mampu tapi untuk yang mau gitu ya. Insya Allah dan Allah pun sudah berjanji bagi siapapun yang mau menyambut panggilannya bersungguh-sungguh serius membuktikan niatnya kuat ya berusaha semaksimal mungkin nanti akan dibukakan jalannya karena ini tamuku kata Allah biar aku yang ngurusnya seperti itu ya. Insya Allah ini solusi bagi kita semua teman-teman Bapak Ibu. Nah ini program-program solusi yang saya sampaikan Insya Allah siap umrohnya tema kita ini udah selesai saya sampaikan. Nah selanjutnya kembali lagi nanti Pak Arief akan menyampaikan siap kayanya. Oke, terima kasih sudah menyimak apa yang kami sampaikan. Selanjutnya kami serahkan lagi kepada Pak Arif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idil. Wah, mantap sekali pemaparannya sampai detail sekali ya Bapak Ibu. Ya tadi siap umroh sudah disampaikan oleh Pak Idil, solusinya pun juga sudah, gitu kan. Yang jadi pertanyaan sekarang, Bapak Ibu udah siap belum nih mau umroh nih? Hah? Udah siap belum gitu kan? Karena program solusinya jalan keluarnya kita menuju Baitullah tuh sudah dikasih tahu gitu. Hmm, Seperti itu. Dan satu hal yang terpenting ya jangan sekedar lewat aja nih informasinya seperti itu. Itu Bapak Ibu ya. Oke, mungkin langsung saya lanjutkan saja. Kalau tadi siap umroh bersama Pak Idil gitu kan. Dan sekarang untuk siap kayanya. Nah, kira-kira Bapak Ibu siap juga nggak nih gitu kan? Karena ya tadi saya sampaikan di awal bahwa di Tanur ini juga ada program solusi bagaimana kita juga punya peluang usaha di bisnis travel umroh gitu ya, peluang usaha sambil ibadah dan di sini pun komisinya juga sangat besar seperti itu.
tadi sudah saya sampaikan ya, 3 juta tuh udah lumayan Bapak Ibu gitu kan. Oke, kalau misalnya nanti Bapak Ibu mengambil salah satu program solusi di Tanur, baik itu Easy Umroh, Easy Hajj gitu ya, atau Go IS Umroh gitu kan, atau Pay in Haramland gitu kan. Nah, ada sebuah keuntungan yang nanti Bapak Ibu akan dapatkan gitu ya, seperti itu. Dan keuntungan ini nggak hanya Bapak Ibu dapatkan dari Tanur gitu ya, tapi juga dari support system kita yaitu Abdul Warrior. Nah, di Tanur yang pertama adalah gitu ya, Bapak Ibu itu gratis lisensi keagenan gitu ya. Nah, beda memang Tanur dengan yang lainnya gitu ya. Di sini kalau jadi agent itu sebenarnya gratis Bapak Ibu, nggak bayar. Itu nggak bayar. Di sini kita nggak cuma apa bukan ngumpulin orang gitu ya. Kemudian daftar ke agenan, terus yang ngajak dapat komisi. Nggak, di Tanur tidak seperti itu. Kita nggak pengen ngumpulin orang cuma ngumpulin aja gitu ya. Tapi terus kemudian nggak berangkat-berangkat. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya berapa sih kalau bayarnya berapa kalau jadi agennya Tanur kita nggak bayar gitu kan. Mungkin kalau di luaran bayarannya ada yang 500.000, ada yang 1 juta, ada yang 1.500.000, ada yang 2 juta misalnya gitu kan. Seperti itu. Nah kalau Tanur enggak Bapak Ibu. Untuk apa bayar pendaftaran gitu ya. Tapi nggak ada program solusinya juga. Untuk apa ada biaya pendaftaran jadi agent gitu ya. Tapi dari pendaftaran itu orang yang ngajak dapat keuntungan itu untuk apa gitu kan. Nggak, kita nggak pengen ngumpulin paguyuban seperti itu nggak gitu ya. Tapi kita benar-benar cari orang-orang yang serius, yang siap umroh Bapak Ibu dan siap haji juga. Itu yang terpenting. Daripada buat daftar gitu mendingan tadi. Coba kita gunakan untuk apa namanya DP umroh. Iya nggak? Gitu kan 1 juta tinggal tambah 500.000 lagi gitu kan atau misalnya karena misal ditolak sama Amitra gitu ya ya udah tinggal tambahin lagi ya menjadi 3.500.000 untuk DP umrohnya gitu jadi DP umroh itu hal yang terpenting buat diri kita gitu ya kalau misalnya kita memang ingin berangkat umroh kan awalnya kita niatnya umroh gitu kan sama seperti halnya kalau misalnya Bapak Ibu niatan ingin ambil kendaraan atau properti gitu kan, itu kan perlu ada DP-nya dulu sebagai yakinnya kita. Benar nggak? Nah, di sini pun juga sama gitu ya Bapak Ibu. Jadi salah satu bentuk keyakinan kita ya kita daftar. Actionnya tuh di situ actionnya. Dengan apa? Dengan DP umroh Bapak Ibu seperti itu. Jadi bukan daftar jadi agent kayak gitu enggak. Nah kalau di Tanur itu gratis lisensi keagenan. Nanti Bapak Ibu juga ada nomor ID-nya gitu, tapi bukan dalam bentuk kartu gitu ya, tapi tadi di aplikasi. Kemudian juga ada MOU-nya. Dengan Bapak Ibu ngambil program isi umroh atau GoIS umroh tadi gitu kan, itu udah dapat perlengkapan nanti. Perlengkapan umroh, koper plus sama isinya gitu kan, seperti itu. Gitu ya. Terus kemudian DP-nya Bapak Ibu kalau misalnya DP gitu, itu mengurangi harga paket. Kalau daftar jadi agent cuma bayar 1 juta gitu ya, itu tidak mengurangi harga paket umroh gitu kan, karena cuma daftar jadi agent. Nah kalau di sini enggak Bapak Ibu, DP umroh kita dapat lisensi keagenan dan itu mengurangi biaya harga paket umroh kita nanti. Seperti itu ya. Nah ujronya tadi sudah saya sampaikan, kemudian berkesempatan umroh gratis dengan program Urban tadi ya, yang ada tulisan Urban di setiap layar Tanur, itu 5 free satu. Terus kemudian berkesempatan juga menjadi tour leader. Nah ini kalau misalnya Bapak Ibu Pak Arif saya sering bawa jamaah umroh nih gitu kan. Bisa nggak saya jadi tour leadernya gitu kan. Ya insya Allah nanti ke depan bisa Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu berangkat dulu dengan Tanur gitu ya. Itu yang terpenting hal itu terpenting dulu gitu ya. Jadi biar tahu. Terus kemudian next kalau misal Bapak Ibu bawa jamaah umroh banyak yang bisa jadi nanti tour leader juga seperti itu. Dan insya Allah nanti Tanur juga akan ada pelatihan jadi tour leader juga seperti itu. Kemudian di poin ketujuh pelatihan jelas kemarin di Tanur baru saja di tanggal berapa? 24 Oktober ya. Itu ada TOT Bapak Ibu. Training of Trainer seperti itu. Dan sebelumnya ada namanya kick off Bapak Ibu gitu. Jadi eh, itu keuntungan kalau misalnya Bapak Ibu eh, apa ambil program Easy Umroh, Easy Hajj atau Goes Umroh di Tanur Bapak Ibu. Nah, kemudian hal yang terpenting gini, dari abdunya apa sih yang yang Bapak Ibu dapatkan kalau tadi dengan Tanur gitu ya. Nah, kalau di abdunya apa gitu kan. Jelas abdu juga memberikan sebuah value gitu ya, nilai buat Bapak Ibu sekalian gitu ya. Kalau misalnya daftar khusus di
tim kami, di saya, Pak Idil atau pengundang Bapak Ibu gitu ya. Misalnya Bu Sofi, Pak Farudin, terus kemudian ada siapa tadi banyak gitu ya yang Bapak dapatkan informasi, Bu Maria Iza gitu kan seperti itu. Nah, itu kita semua satu tim di bawah grupnya Ibu Maria gitu ya. Di bawahnya grup Bu Maria gitu kan, terus kemudian itu udah otomatis gabung di Abdu Warrior Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, nanti keuntungannya apa? Kita bisa belajar bareng gitu ya, digital marketing for umroh gitu kan. Terus kemudian belajar bagaimana setting iklan, Meta Ads, kemudian ada juga CEO-nya kita berikan 10 website gratis, itu ada Bapak Ibu. Dan support yang paling utama ya seperti ini, Jumat malam, Ahad subuh gitu ya. Kemudian Ahad malam gitu ya, digital marketing for umroh kita ada webinarnya. Dan itu bisa Bapak Ibu manfaatkan. Nah, coba Bapak Ibu lihat partisipasi ini ada 77 orang gitu kan. Nah, yang ngundang itu ya apa tugas Bapak Ibu cuma ngundang aja. Yang presentasi itu saya, Pak Aidil, atau mungkin nanti ada leader-leader yang lain gitu ya, yang akan juga gantian presentasi seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu cukup caranya ngundang, undang aja sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya malam hari ini 77 orang yang ikut webinar, kalau misalnya minggu depan masing-masing bawa satu aja, nggak usah banyak-banyak ya, bawa satu orang untuk hadir untuk menghadirkan apa di webinar berikutnya Jumat depan. Kira-kira jadi berapa tuh? 140-an lebih ya, 150 gitu kan. Seperti itu. Nah, jadi gunakan kesempatan ini gitu kan. Karena webinar ini cukup efektif untuk edukasi di awal gitu ya. Untuk memperkenalkan Tanur dan Abdu gitu kan ke calon jamaah atau prospek Bapak Ibu sekalian seperti itu. Dan Bapak Ibu yang hari ini baru tahu tentang Tanur, minggu depan walaupun misalnya belum berkesempatan untuk daftar gitu ya, enggak apa-apa, ngundang juga aja gitu kan seperti itu. Intinya adalah informasi itu lebih penting kita sampaikan harus lebih cepat gitu Bapak Ibu seperti itu ya. Nah, jadi sudah ada supportnya dari Abdu gitu ya karena memang Abdu ini adalah komunitas. Jadi khusus hanya ada di grup MG Team saya Pak Edil kemudian pengundang Bapak Ibu. Ini tidak ada di grup selain itu. Nah, gitu ya. Dan kita alhamdulillah untuk webinar Jumat malam ini Bapak Ibu ya, yang sifatnya umum untuk siap umroh siap kaya ini kita udah berlangsung lebih dari 2 tahun. Setiap pekan tidak pernah berhenti, kecuali kalau misalnya ada hal-hal yang teknis, gitu ya. Itu kita pasti biasanya nggak ada dulu gitu. Tapi kita informasikan jauh-jauh hari gitu kan. Tapi ini kita sudah rutin sudah 2 tahun Bapak Ibu seperti itu. Nah, support sistem Abdu ini gitu ya. Ya tadi Pak Aidil sampaikan, ya diajarin cara jualannya gitu loh. Nah, caranya gimana ya dengan Meta Ads? Bapak Ibu kan dapat informasi kan juga dari iklan pasti ya. Nah, salah satunya seperti itu. Dengan CEO for Umroh, kita sediakan di update itu di 10 website. CEO praktisnya gratis itu bisa Bapak Ibu gunakan tinggal mau belajar atau enggak gitu kan. Kemudian ada portal Umroh, Dongkrak Usaha dan yang lainnya juga ada Bapak Ibu. Itu web Biolink itu seperti kartu nama digital Bapak Ibu. Itu pun juga bisa di CEO-kan Bapak Ibu seperti itu. Hari ini Bapak Ibu misalnya belajar tentang CEO gitu ya dari Abdu, itu insya Allah besok itu kurang dari 24 jam sudah ada di halaman satu Google tuh. Kira-kira gimana tuh? Keren nggak? Gitu kan seperti itu. Jadi kita udah apa namanya? Sudah siapkan toolsnya juga untuk ibaratnya kalau misalnya tentara itu ya alat tempurnya udah siap kita, tinggal kitanya siap dilatih nggak gitu aja. Seperti itu. Oke, next Pak Aidil. Itu ya tentang support system Abdu. Next. Nah, kemudian pertemuannya Bapak Ibu. Tadi sudah saya sampaikan Jumat malam, Ahad malam, kemudian Insya Allah Bapak Ibu ya. Oh ya, yang tinggal di Jabodetabek nih, atau mungkin yang di luar Jabodetabek, Insya Allah hari Ahad besok, hari Minggu gitu ya, itu jam 12.45 kita ada seminar offline-nya Bapak Ibu di kantor maskapainya Tanur di Cengkareng gitu ya. Jadi kantornya tidak jauh dari kantor pusat Tanur gitu ya, paling hanya beberapa ruko saja gitu kan. Kalau misalnya Bapak Ibu yang tinggal di Jabodetabek, ya berharap ini kita bisa tatap muka nih. Kalau saat ini kan online gitu ya. Saya dengan Pak Idil, Insya Allah hari Ahad besok siang gitu ya, kita bisa ketemuan bertemu gitu di kantor maskapainya Tanur.
seperti itu. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Itu jam 12.45. Sebisa mungkin ya Bapak Ibu jangan datang sendirian, rugi. Kalau misalnya perlu ya, kalau misalnya tadi hitung-hitungan 5 free satu gitu ya. Ya udah bawa 10 orang kira-kira bisa nggak? Siapa tahu gitu kan dari orang yang kita bawa prospek gitu kan. Walaupun misalnya Bapak Ibu belum 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 bergabung baru tahu informasi misalnya malam hari ini, tapi Ahad besok gitu ya, siang Bapak Ibu hadir itu. Bawa 10 orang. Wah, itu udah keren banget. Ya, insya Allah Allah mudahkan semuanya tuh pada daftar semua kan gitu. Kalau Allah berkehendak gimana? Ya enggak? Gitu kan Bapak Ibu ya. Yang penting kita usaha dulu. Mau nggak umroh? Bareng sama saya yuk nanti di bulan Januari misalnya. Ya asal ngomong aja. Tapi kalau Allah kabulkan, bener nggak Bapak Ibu? Ya udah gitu aja caranya. Seperti yuk ada seminarnya nih. Seperti itu siap umroh siap kaya gitu kan ada program solusinya cuma DP 1.500.000 insya Allah bisa berangkat umroh sisanya apa nanti pulang sisanya baru dicicil seperti itu gitu Bapak Ibu ya. Oke, kemudian the power of Ahad itu Ahad subuh Bapak Ibu ya pada salat subuh seperti itu. Nah ini pertemuan kita ini udah rutin Bapak Ibu kita insya Allah gitu ya gitu jadi udah rutin tinggal dimanfaatkan aja pertemuan ini gitu ya. Next Pak Idil. Kemudian karipatnya mana Pak? Nah, ini pertemuannya Bapak Ibu ya, yang offline kita. Paling atas itu di kantor Tanur. Nah, ini yang paling ini training digital marketing di kantor Tanur, yang paling bawah itu di markasnya Abdu Bapak Ibu. Kita sudah punya markas tadi ya di Gandul Depok. Oke, nah ini yang terpenting kalau misalnya kita pengen punya bisnis di travel umroh, Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya kita ini beruntung. Kita bisa bisnis travel umroh haji tanpa kita perlu punya perusahaannya pun juga bisa. Bahkan di Tanur enaknya Bapak Ibu ya, keuntungan yang lebih besar didapat itu untuk kita sebagai agent dibanding dengan perusahaannya sendiri Bapak Ibu. Tapi nggak perlu khawatir, ini perusahaannya gimana ntar kalau bla bla bla, insya Allah Allah jaga gitu, insya Allah aman Bapak Ibu ya seperti itu. Jadi eh, ada program ya gitu ya tadi ya siap kaya gitu adalah kita punya peluang bisnisnya juga. Tadi kita tahu Bapak Ibu kita tinggal di Indonesia, jumlah umat Islamnya ini banyak luar biasa gitu kan, dan banyak dan masih banyak yang belum berangkat umroh, ya kan? Artinya apa? Kita cakupan siarnya ini luar biasa seperti itu. Artinya Allah mudahkan lah insya Allah gitu ya, seperti itu. Nah, kita ada karir pet Bapak Ibu ya atau jenjang karir sama seperti halnya kalau misalnya kita bekerja di sebuah perusahaan, apalagi kalau misalnya kita masuk di divisi bagian marketing itu pasti selalu ada ya. Atau misalnya kita sering ketemu sekarang kan paling banyak sales kendaraan baik motor maupun mobil gitu kan ya. Itu pasti salesnya kalau yang masih baru-baru itu namanya apa biasanya? Marketing eksekutif, ya kan? Dia jago jualan, jadi supervisor misalnya dia bisa ngelola tim, dah jadi asisten manajer. Dia bisa ngelola tim banget dan itu penjualannya meningkat, dia pasti dijadikan manajer. Begitu seterusnya sampai dengan mungkin jadi kepala cabang. Kan biasanya seperti itu Bapak Ibu ya. Karena apa? Performanya bagus. Seperti itu. Nah, sama di Tanur, walaupun Bapak Ibu kita freelance, kita sebagai agent gitu ya, kita diberi kesempatan sama seperti seorang karyawan gitu ya. Nah, kalau misalnya kita eh, daftar program Easy Umroh, Easy Hat gitu ya, IS Umroh. Nah, itu udah otomatis Bapak Ibu menjadi agennya Tanur dan itu dinamakan kalau misalnya aktif ya, misalnya aktif itu dinamakan eksekutif CR. Nah, jadi kita nih yang baru bergabung gitu ya namanya eksekutif CR atau IS biasa kita sebutkan. Nah, IS ini gitu ya, tadi komisinya direct sellingnya itu adalah 3 juta. Intinya kalau komisi apa kita bawa jamaah itu direct sellingnya atau komisi langsungnya itu 3 juta untuk umroh. Seperti itu. Nah, tugas IS cuma satu, cari jamaah umroh sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya Bapak Ibu gitu ya, ingin dapat komisi besar di Tanur gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi 5 free satu, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau misalnya Bapak Ibu bawa 18 jamaah umroh, berarti kan dapat free-nya 3 tuh. Iya nggak? Tiganya itu bisa Bapak Ibu jual. Nah, kalau harga paket itu adalah 30 juta, ya sudah 30 juta dikali free umrohnya tadi berapa dapatnya? 3. Berarti berapa? 90 juta. Gede nggak tuh? Gede kan?
gitu. Jadi jual paket umroh gratisnya itu ke jamaah berikutnya, bukan ke tanur seperti itu. Nah, cari jamaah umroh sebanyak-banyaknya. Itu yang terpenting seorang IS, biar tahu gimana cara closingnya juga gitu. Biar tahu bagaimana menghandle jamaah. Itu yang terpenting skillnya di apa kalau kita di bidang umroh haji Bapak Ibu. Nah, dari jamaah tadi gitu ya, Bapak Ibu sekalian, nah ajak coba mereka untuk siar juga. Kalau misalnya mereka siar mau, ya itu alhamdulillah karena mereka sudah praktek duluan tuh untuk umroh, bener nggak? Mereka sudah bisa cerita sebenarnya, tinggal mau action nggak kan gitu. Kita ajak, gitu kan? Ya bahasa simpelnya gini, ngajaknya. Kemarin kan sudah umroh nih, Pak, gitu kan, Bu, misalnya. Kalau misalnya nanti ada saudara, teman atau tangga mau berangkat umroh, udah daftar aja melalui bapak atau ibu, nanti dapat komisi lo 3 juta seperti itu. Nah, cerita seperti itu aja Bapak Ibu, gitu ya. Nah, kalau misalnya ada 30 eksekutif CR, gitu ya, atau tim yang Bapak Ibu punya sebanyak 30 orang IS, nah otomatis itu nanti Bapak Ibu akan menjadi bisnis koordinator. Nah, atau BC kita biasa sebutkan. Nah, keuntungannya BC ini luar biasa Bapak Ibu gitu ya. Kalau komisi dari sellingnya gitu ya, itu sama 3 juta. Nah, tapi untuk seorang bisnis koordinator ini ada namanya ujro group atau komisi grup. Nah, tadi kan Bapak Ibu tuh punya 30 tim eksekutif CR di bawahnya, benar nggak? Punya 30 tim. Nah, kalau misalnya 30 tim masing-masing setiap bulan bawa satu jamaah aja, ya sudah dikali 500 ribu. Berapa tuh? 15 juta Bapak Ibu. Potensi income-nya tuh. Gitu kan. Nah, makanya seorang bisnis koordinator sebisa mungkin gitu ya, jangan mencari jamaah baru atau direct baru gitu ya terus mengabaikan timnya yang sebanyak 30 itu. Jangan. Karena apa? Ya seorang bisnis koordinator sudah harus membina, mengedukasi, supervisinya juga itu ke tim di bawahnya seorang bisnis koordinator. Seperti itu ya. Jadi membantu timnya untuk CR, presentasi, bikin pertemuan seperti ini misalnya, baik online maupun offline seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya ada 30 IS Bapak Ibu tadi yang aktif, kemudian ada 10 orang naik menjadi bisnis koordinator, ada 10 orang gitu ya, ada 30 tadi jadi bisnis, maka Bapak Ibu akan menjadi bisnis manager. Seperti itu. Artinya apa? Ada duplikasi, ada sistem yang berjalan, duplikasi yang berjalan gitu kan. Nah, maka naik Bapak Ibu menjadi bisnis manager. Keuntungan bisnis manager dapat juga tuh komisi nggak cuma 500 ribu, tapi tambah 500 ribu lagi. Jadi sebenarnya 1 juta. Makanya kalau seorang BM kalau misalnya closing jamaah umroh langsung itu komisinya bukan 3 juta tuh, tapi 5 juta Bapak Ibu. Sorry 4 juta gitu ya, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, seorang bisnis manajer ini setiap tim yang ada di bawahnya bawa apa namanya jamaah, dia pasti dapat 500 ribu. IS bawa jamaah, bisinya bawa jamaah pasti dapat 500 ribu seperti itu. Nah, itu keuntungannya. Nah, tapi luar biasa kalau bisnis manajer dia punya bisnis koordinator yang sehat, artinya sehat tuh sering apa timnya bawa jamaah ya gitu ya, dan visinya misalnya juga aktif gitu kan, wah itu keuntungannya atau komisinya tuh gede Bapak Ibu. Tadi kalau misalnya seorang bisnis koordinator aja sebulan bisa dapat 15 juta, nah kalau misalnya ada 10 bisnis koordinator, nah berarti BM potensi income-nya berapa? 150 juta Bapak Ibu. Gede nggak kira-kira? Itu cuma dari Ujroh Group. Itu baru dari Komisi Umroh Tok. Gimana kalau misalnya nanti hajinya gitu kan? Nah, nanti akan ada bedahnya juga di marketing plan-nya atau karir plan-nya Tanur Bapak Ibu. Di Abdul gitu ya. Oke, dari sini paham Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira udah siap kaya juga nggak nih Bapak Ibu sekalian nih? Kalau tadi sama Pak Edi udah siap umroh gitu kan. Nah, di Tanur kita juga udah siap kaya belum? Nah, karena kalau misalnya Bapak Ibu mengikuti jenjang karirnya Tanur ini, nah ini potensinya next Pak Idil. Ada potensi yang sangat luar biasa hanya sekedar dari komisi namanya komisi grup tadi 500 ribu gitu Bapak Ibu. Tadi kalau misalnya kita punya 30 tim gitu ya. Terus kemudian timnya apa namanya melakukan duplikasi yang baik punya atau apa namanya ya punya masing-masing satu IS juga setiap bulan ya itu berarti berlaku kelibatan yang tadinya 30 di bulan kedua juga masih 30 karena bawa satu tadi tapi di bulan selanjutnya nah itu Bapak Ibu bisa lihat tuh jadi 60 jadi 120 jadi 240 berkelipatan gitu ya nah makanya untuk
kita punya potensi income yang besar itu tidak bisa kerja sendiri, tapi harus kerja tim. Punya visi, punya misi yang harus sama. Nah, komunitas Abdu ini, nah ini wadahnya kita di sini Bapak Ibu. Gitu ya, wadahnya kita di sini makanya kita harus sama-sama gitu kan. Karena untuk mendapatkan komisi yang besar gitu ya, totalnya tadi gitu kan. Ya kita nggak bisa kerja sendiri, kita harus kerja tim. Kita bukan Superman ya, seperti itu. Jadi potensinya kalau misalnya Bapak Ibu lakukan gitu, itu sampai 30 miliar itu. Wah ini kayaknya nggak mungkin kalau misalnya kita kerja sendiri. Benar nggak? Kita perlu kerja tim. Nah saya, Pak Aidil gitu ya, walaupun sama-sama BM, kita sudah cross lining gitu kan. Ya kita tetap kerja tim, presentasi ya berdua gitu kan. Kemudian teman-teman yang lain yang mengundang kan seperti itu. Itu namanya kerja tim Bapak Ibu. Nah, ini baru training yang online Bapak Ibu. Insya Allah nanti Abdu ke depan juga ada training-training yang sifatnya offline, yang itu tidak hanya apa namanya tentang digital marketing, tapi tentang leadership, tentang product knowledge, ya tentang banyak hal lah nanti. Insya Allah banyak nanti training-training yang itu sifatnya bisa dikatakan skill praktis. Bagaimana kita nggak hanya menjual produk umroh haji, tapi membangun bisnis umroh haji Bapak Ibu di Tanur. Intinya itu, kita di sini bukan sekedar gitu ya. Satu hal, kita di sini bukan sekedar jualan paket umroh haji tok, tapi kita membangun bisnis umroh haji. Itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi 1 kali 1.000 dengan 1.000 kali 1 itu pasti beda, gitu kan. Kalau 1 kali 1.000, satu produk gitu kan, itu dikali 1.000 orang, ada 1.000 orang yang menjual, berarti kan hasilnya luar biasa. Dibandingkan dengan ada 1.000 produk, tapi cuma satu orang yang menjual, kira-kira bisa kejual nggak? Nggak bisa. Tapi kita di sini di Abdu, gitu ya, kita diajarkan bagaimana satu produk itu bisa dijual oleh 1.000 orang, seperti itu. Gitu Bapak Ibu ya. Oke, mungkin sudah selesai Pak Adil ya untuk siap kayanya. Eh, jadi satu hal yang terpenting Bapak Ibu, nah ini segera Bapak Ibu ambil keputusan gitu ya, daftar baik program Easy Umroh atau Easy Hajj Bapak Ibu ya. Dan kita sudah berikan solusinya juga. Jadi nggak sekedar cuma suruh ambil program pembiayaan syariah, tapi nggak ada solusinya. Tapi kita ada solusinya Bapak Ibu seperti itu. Jadi di awal tadi saya sampaikan bahwa pertemuan malam hari ini bukan sebuah kebetulan, tapi takdir Allah gitu ya. Takdir Allah yang ditentukan gitu, yang menentukan kita semua Bapak Ibu takdir. Terus kemudian tinggal kita mau ambil keputusan enggak. Bapak Ibu, saya yakin yang baru pertama kali ikut webinarnya Abdu ini bisa dikatakan kalau menurut saya bersyukur. Karena di luaran banyak Bapak Ibu ya, jutaan orang, ratusan juta orang belum tahu program solusi ini. Nah, sebenarnya tugas kita untuk menginformasikan harus lebih cepat gitu. Dan jangan sampai Bapak Ibu sudah tahu gitu ya program solusi ini, kemudian nggak ambil keputusan segera gitu ya. Justru malah Bapak Ibu nanti mungkin akan ditawarin lagi entah dengan orang dekat, saudara gitu ya, atau teman gitu kan, yang ngajak Bapak Ibu untuk daftar di Tanur. Apalagi kalau misalnya ketemunya Abdul lagi gitu kan ya, seperti itu. Nah, jadi jangan sia-siakan kesempatan ini, segera ambil keputusan gitu ya. Monggo kalau misal Bapak Ibu ingin istikharah gitu kan, itu sangat penting sekali. Tapi umroh dan haji ini adalah panggilan. Sudah lama, sudah ada sejak masa Nabi Ibrahim. Tinggal kita mau nggak ambil panggilan ini. Jadi jangan ditunda gitu ya. Jadi saatnya Bapak Ibu ambil keputusan. Saya tidak memaksa atau pengundang Bapak Ibu tidak memaksa. Ayo gini bla 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 gitu kan. Kemudian kasih motivasi enggak. Kita ingin ada sebuah kesadaran dari dalam diri dan hati kita. Ya, Kang, ya, untuk ambil peluang ini, baik peluang siap umrohnya maupun siap kayanya. Nah, satu hal, Bapak Ibu bersyukur sudah hadir pada malam hari ini dan sudah dapat informasi yang dimana Bapak Ibu dapatkan dari pengundang Bapak Ibu. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu ambil keputusan, ucapkan terima kasih kepada mereka. Kenapa? Karena itu salah satu Allah takdirkan juga mungkin melalui orang yang ngasih link ini gitu ya. Kalau tentukan saya tahu dan bisa berangkat umroh dan haji. Itu Bapak Ibu ya.
Jadi hubungi pengundang Bapak Ibu yang membagikan link webinar pada malam hari ini. Jangan ke yang lain. Kenapa? Karena belum tentu itu timnya Abdu juga, gitu ya. Jadi nggak semua yang ada di Tanur itu di Abdu. Tapi Abdu itu udah pasti di Tanur Bapak Ibu. Gitu ya. Oke, itu aja dari saya dan Pak Idil. Mohon maaf lahir batin jika ada kata-kata kami yang salah atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu, gitu ya. Mungkin itu aja dari saya. Kalau misal Bapak Ibu ingin bertanya-tanya secara langsung gitu ya, bisa raise hand dulu. Tadi di kolom chat sudah dijawab semua Pak, sama Pak Idil sepertinya gitu ya. Itu aja dari saya Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Arif atas penyampaiannya. Baik teman-teman, Bapak Ibu, masih ada sedikit waktu. Mungkin ada satu dua pertanyaan yang mau didalamin lagi dari penyampaian materi tadi. Monggo silakan. Boleh di kolom chat, boleh juga langsung. Langsung ya. Ya, boleh Bu. Dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya Dengan mau Ibu siapa? nanya. Ibu Siti, siapa yang Yang ngundang nih? Siti Mulyati yang mengundang Ibu ya. Oke, Ah, itu kalau pembiayaan haji, tadi kan kalau saya pengennya misalnya udah daftar, tapi pengen pindah gitu bisa nggak? Baik, itu aja Bu pertanyaannya. Eh, ya ini ya, kalau emang bisa, terus bisa sama nggak sama umroh ini? Jadi misalnya berangkat dulu, terus baru dibayar, tapi jaminannya tadi kan kalau ini ditaruh di bank ya, ini kan kalau misalnya berwujud emas diunjukin ke bapak dulu gitu bisa nggak? Misalnya Antam gitu misalnya jaminannya haji berhaji. Ini bicara haji ya Bu ya? Ya, Haji. Baik. Untuk untuk pembiayaan haji nggak ada jaminan Bu. oh, Yang tadi apa disetor ke bank itu umroh COD ya, umroh cash on destination. Pelunasannya baru dibayarkan atau didebet setelah sampai di tanah suci. Itu untuk umroh. Untuk haji nggak ada program COD. Itu ya. oh. Nah, kalau pertanyaan yang pertama tadi, Ibu sudah daftar haji reguler. Mohon maaf, sudah apa berapa tahun lagi berangkatnya Bu, antriannya? Belum ketahuan sih Pak, saya belum pernah lihat, cuman saya dari 2019 kalau nggak salah saya daftarnya. 16. Oke, kalau memang masih lama, masih di atas, anggaplah 10 tahun atau di atas 10 tahun, boleh Bu coba dipindahkan porsi hajinya nanti ke Haji Plus. Nanti kita yang bantu urus. Istilahnya tinggal ganti PIN untuk porsi haji yang Ibu sudah punya, gitu ya. Tapi nanti ajukan dulu pembiayaannya. Ya, kalau pembiayaannya sudah di-approve, baru kita proses porsi hajinya untuk dipindahkan ke Haji Plus. Gitu ya. Nanti kalau prosesnya sudah selesai, Ibu bisa tarik lagi tuh apa setoran awalnya yang 25 juta rupiah itu. Pak, umur saya kan sudah 65 tahun, Pak. Nggak ada masalah, Bu. Oh, nggak ada masalah. Hah? Pembiayaannya terus gimana pembiayaannya? Bisa Ibu minta anak Ibu nanti menjadi penjamin. Anak Ibu udah ada yang bekerja kan? Nah, nanti Ibu yang mau berangkat untuk biaya porsi hajinya, nanti anak Ibu yang jadi penjamin. Istilahnya seperti itu. Istilahnya begini. Nah, kalau saya kan pengennya begini, Pak, karena saya kan sudah daftar. Jadi saya Hmm. misalnya pindah, berarti tinggal nambahin berapa gitu, misalnya nggak bisa. Pengen berangkat yang 5 tahun. Reguler dengan Haji Plus beda, Bu. Haji reguler itu langsung pemerintah yang mengoperasionalkan, gitu ya. Nah, memang
Untuk haji plus nanti juga tetap untuk porsinya pemerintah yang nentukan, tapi yang mengelola itu swasta atau travel umroh yang punya izin PIHK gitu ya. Jadi yang bisa ditransfer itu nanti hanya PIN atau porsi hajinya ya, porsi hajinya dirubah. Nanti Ibu kalau sudah proses pembiayaannya udah diajukan, udah disetujui, baru diurus pindah porsi hajinya, nanti porsi haji yang sudah Ibu setor di reguler bisa Ibu terima lagi, bisa Ibu tarik lagi. Berarti dicabut ya Pak yang sudah terdaftar ya Pak? Dipindah, Bu. Yang plus itu berapa sih Pak? Karena di situ pembiayanya. 15.000 dolar. Total rupiahnya berapa itu? Jadi gini, Bu, porsi haji itu apa kalau di 15.000 dirupiahkan itu lebih kurang sekarang ya, kurs rupiahnya sekarang udah 16.800, berarti sekitar 16.800, 250 jutaan, Bu. 250 juta itu baru buat porsi ya? Enggak, 15.000 total, Bu. Untuk porsi haji Oh 5.000. total. Oh, 5.000 itu sekitar 70 jutaan lah, 70 juta lebih. Nah, nanti 5 tahun lagi baru dipanggil, minta pelunasan. Sama kayak reguler kan juga. Pada saat keberangkatan dipanggil, silakan Bapak Ibu tahun ini bisa berangkat, dilunasin sisanya, BPIH-nya ya, biaya perjalanan hajinya. Nah, nanti itu ditentukan pemerintah juga berapa rupiahnya. Nah, masalahnya kan 5 tahun, 7 tahun ke depan kita nggak bisa jamin rupiahnya tetap sama seperti sekarang, gitu kan? Nah, rupiahnya kursnya nanti udah berubah, ada inflasi juga, makanya kita pakai dolar, gitu ya. Nih, Jadi Ibu, mana kalau follow haji plus tasnya? ini, ya porsi hajinya 5.000, sisanya nanti sekitar 10.000. Tapi nanti itu estimasi, gitu ya. Nah, kalau Ibu mau pakai program Easy Hajj, itu tentunya kita arahkannya untuk CR, gitu ya. Jadi Ibu nggak keluar uang lagi, hasil dari CR itu yang untuk melunasi pembiayaan, dan pada saat jatuh tempo dipanggil berangkat hajinya, ada 6 jamaah Ibu yang ikut melunasi, Ibu lunas pembiaya apa pelunasannya, nggak perlu bayar lagi juga. Artinya gratis tuh. Nah, tapi kalau ibu nggak mau siar, itu kira-kira ibu harus sisihin tiap bulannya sekitar 4,5 juta untuk cicilan dan tabungan untuk pelunasan nanti, gitu ya. Cicilannya sekitar 1,9 ya, untuk nabungnya sekitar berarti 2,4, sorry 2,6 juta, gitu ya. Tapi tabungnya sekali lagi jangan dalam rupiah. Tabungnya nanti dalam bentuk emas, ya, Ibu beli emas sekitar 1 gram sampai 1,5 gram sebulan, atau tabungnya nanti Ibu beli dolar, dikumpulin, biar 5 tahun lagi nilainya nanti tetap sama, gitu ya. Kalau Ibu nabungnya rupiah, khawatirnya 5 tahun lagi rupiahnya nilainya udah tidak sesuai, jadi kurang tuh nanti pas pelunasan. Gitu Bu, kira-kira Bu ya. Jadi bisa opsi CR, atau kalau Ibu memang eh, mampu untuk nabung sendiri, nyicil dengan penghasilan sendiri, ya nggak perlu CR juga nggak apa-apa. Gitu, kira-kira ya Bu ya. Iya, iya. Terus kalau mau mau jadi agent tuh berarti syaratnya kita harus ikut umroh dulu gitu ya Pak? Ya, filosofinya di Tanur yang jadi agent kita harapkan dari jamaah yang mau CR, gitu ya. Iya. Nah, makanya kita punya program solusi itu Easy Umroh, biar siapapun yang mau bisa berangkat umroh, sehingga setelah dia pulang umroh otomatis sudah mendapatkan lisensi keagenan, dan dia juga udah punya pengalaman experience berangkat bersama Tanur, ya berarti pada saat dia siar dia bukan kayak orang bukan kayak
sales, bukan kayak apa maklar yang jualin tapi dia belum pernah melakukan sendiri. Tapi kalaupun belum bisa berangkat, tadi isi umrohnya misalnya gagal, nggak disetujui biayanya, masih bisa dengan cara GoIS. Ya, GoIS itu cukup dengan DP umroh di Tanur, gitu ya. Itu juga otomatis mendapatkan lisensi keagenan gratis. Nah, kira-kira itu Bu, entry point-nya untuk bisa jadi agen di Tanur. Cukup Ibu? Ya, kan saya kan gini, saya udah pernah umroh. Berarti kalau saya mau buka gitu, bayar 3,5 gitu. Ibu udah pernah umroh di Tanur? Belum, tapi umroh di tempat lain. Ah, iya, jadi syaratnya um- umroh di Tanur. Tapi kalau ibu, wah saya baru berangkat nih, saya mau jadi CR aja dulu, ya boleh. Ibu DP umroh dulu di Tanur, gitu ya. Cukup ya Bu. Cukup, cukup. Terima kasih, Pak. Ibu yang undang siapa Bu? Ya, ya. Ibu yang undang tadi ke sini, datang ke webinar E- siapa? Eka Maesaroh. Oh, Bu Eka ya. Jadi nanti Ibu juga bisa diskusi dengan Bu Eka. Bu Eka, saya mau nih ikut CR, bantu caranya ya, biar bisa dapat lisensi keagenannya. Oke, Bu ya. Oke, ini di kolom chat mungkin yang terakhir ya dari Pak Muhammad Munzir. Kalau sudah DP 3,5 juta dan kita jamaah, jamaahnya apakah harus cash? Kita bisa 5 per 1 atau bisa juga dengan Umroh Academy. Baik Pak Munzir. Jadi pada saat kita sudah IS ya dengan DP otomatis mendapat lisensi keagenan, kita cari jamaah ya. Baik itu jamaahnya cash, baik itu dengan program COD, baik itu program Easy Umroh atau Umroh Academy itu tetap sama dihitung kalau kita closing satu dihitung satu gitu ya. Jadi nggak dibeda-bedain. Jadi boleh cash, boleh pembiayaan, boleh COD ya itu tetap dihitung sebagai apa bagian dari 5 free satu gitu ya. Karena tadi ya proses pembiayaan pun ya kan pihak pembiayaan akan beli cash dulu ke Tanur gitu ya. Jadi bagi Tanur mau itu pembiayaan mau itu cash itu sama saja gitu. Jadi 5 free satunya boleh, mau cash semua boleh, mau easy umroh semua boleh, mau kombinasi ada yang cash ada yang easy umroh itu tetap menjadi bagian 5 free satu. Cukup jelas ya Pak Muhammad Munzir. Oke, siap. Terima Oke, kasih, cukup. Pak. Ya, sama-sama Bu Siti Mulyati. Oke, jadi nanti Bapak Ibu yang sudah hadir, yang sudah mendapat informasi yang saya pikir sudah cukup lengkap gitu ya. Nanti kalaupun masih ada hal-hal yang mungkin pengen diulang-ulang, bisa nanti lihat rekamannya di YouTube ya. Nanti akan kita share di grup atau Bapak Ibu bisa minta kepada yang mengundang link rekamannya. Dan sekali lagi seperti tadi Bapak Arif sampaikan, ini momentum sebenarnya ya. Bapak Ibu dapat informasi, dapat kesepakatan, mumpung masih apa belum terlalu banyak yang tahu ya Bapak Ibu tahu duluan ya bisa siar kemana-mana ya nanti mungkin 1 tahun 2 tahun lagi mungkin udah banyak tuh bahkan mungkin kalau Ibu sekarang nggak ikut setahun lagi 2 tahun lagi ada agen yang baru yang nawarin Ibu lagi gitu ya nawarin Bapak lagi nah jadi Bapak Ibu sekali lagi ini selain kita bisa mendapatkan amal jariah ya sebagai bekal kita di akhirat nanti Bapak Ibu juga langsung bisa merasakan manfaatnya dari ujro atau komisi yang nanti Bapak Ibu dapat kalau Bapak Ibu siar gitu ya. Oke, sekali lagi hubungin ya kontak yang mengundang Bapak Ibu ya, minta tolong bantu Pak, Bu, saya udah ikut Zoom-nya, gimana nih next-nya gitu ya. Nah, nanti insya Allah akan dibantu oleh tim yang sudah bergabung duluan, dengan senang hati mereka akan bantu gitu ya. Dan terakhir, sekali lagi, terima kasih sudah mencertai sampai akhir dari webinar pada malam hari ini. Ahad kita ada 2 webinar, Ahad subuh webinar untuk manasik haji, ya bukan hanya sekedar manasik, sebenarnya lebih luas lagi. Kemudian Ahad malamnya kita ada webinar untuk belajar strategi digital marketingnya, gitu ya. Insya Allah Bapak Ibu kami undang lagi untuk hadir di Ahad subuh dan Ahad malam nanti di webinar selanjutnya.
dan wabi dan yang terakhir juga mohon maaf dalam penyampaian saya dan Pak Arif kalau ada hal-hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Akhirul kalam kita sama-sama menutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin wabillahi taufik wa hidayah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini ada warahmatullahi lagi ya webinar selanjutnya. Kita close ya.